Yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota atau yang mewakili Bapak Ibu dosen PWK yang telah hadir di ruangan ini dan juga tentunya teman-teman para mahasiswa calon peserta mata kuliah karya ilmiah di program studi PWK UT yang berbahagia. Selamat datang di acara sosialisasi untuk mata kuliah karya ilmiah bagi mahasiswa Prodi PWK. Saya Vita Elisia, dosen dari Prodi PWK yang akan menjadi moderator untuk acara siang kali ini. Untuk susunan acara dalam kegiatan kali ini ada dua agenda utama ya. Yang pertama adalah pemaparan tentang apa itu mata kuliah karya ilmiah dan segala hal terkait karya ilmiah sebagai salah satu syarat kelulusan teman-teman yang akan dipaparkan oleh Ibu Ulul Hidayah. Kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Demikian dua agenda utama kita pada siang hari ini, dan untuk tidak terlalu berpanjang lebar, selanjutnya saya persilahkan Ibu Ulul untuk memberikan paparan terkait mata kuliah karir pada program studi PWK. Kami persilahkan Ibu Ulul. Bu Vita, punten, sepertinya Bu Lina sudah hadir, mungkin bisa Baik memberikan. Bu Lina, mohon maaf saya tidak sempat mengecek. Baik, sebelum masuk ke inti acara kita, mungkin Bu Lina berkenan memberikan sambutan untuk membuka acara, Ibu. Baik, terima kasih Bu Vita. Sebentar saya buka ini. Maaf, saya agak terlambat karena memang ada yang harus dikerjakan. Oke. Maaf, sebentar ya. Terima kasih Bu Vita, juga Bu Ulul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terdengar suara saya, Bu Vita dan Bu Ulul, atau teman-teman lain? Terdengar, Ibu. Oke. Alhamdulillah kita hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan semoga suasana yang menyenangkan ya buat teman-teman semua. Kita di sini akan berdiskusi aja, kita santai aja teman-teman, jangan dijadikan beban. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Prodi PWK yang telah hadir. Mungkin ada Bu Ulul, Bu Vita, ada siapa lagi? Saya belum sempat melihat ini, ada teman-teman lain yang hadir pada saat ini. Bu Farisa, Bu. Oke, Pak Guntur dan Bu Farisa. Terima kasih atas kehadirannya. Serta terima kasih juga kepada teman-teman para mahasiswa PWK yang telah hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan ini. Teman-teman sekalian, adapun tujuan dari pertemuan ini yaitu akan memberikan gambaran kepada teman-teman terkait pelaksanaan karir di PWK UT. Ya, seperti teman-teman ketahui, karir ini merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa. Dan ini ada di semester 8 ya, berbarengan dengan TAP ya, 7 ataupun 8 ya. Walaupun syarat kelulusan ini tidak ada SKS-nya, tetapi ini harus ditempuh. Karena kalau kita tidak lulus dalam karir ini, maka teman-teman belum bisa dapat lulus. Dengan demikian karir ini sangat penting. Dan kita merasa bahwa teman-teman harus dapat memahami karir ini. Makanya kami mencuri waktu lah istilahnya agar teman-teman mempunyai waktu yang panjang untuk memikirkan karir ini. Sebelum teman-teman mempunyai kelas tuton, karena memang ini karir pun nanti ada kelas tutonnya. Nah, diharapkan teman-teman ini sudah mulai memikirkan kira-kira judul ataupun tema apa yang akan dibuat dalam karir tersebut. Karena berdasarkan pengalaman teman-teman terdahulu, mahasiswa itu merasa kekurangan waktu untuk menyusun karir. Karena teman-teman harus mengumpulkan data-data dan melakukan penelitian kecil-kecilan lah untuk menyusun karir ini. Sehingga karir yang dihasilkan pada semester-semester sebelumnya itu kita rasakan masih belum optimal. Dan ini kan sangat disayangkan. Nah, nanti mungkin untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ulul. Teman-teman mohon diikuti penjelasan ini agar dapat dipahami dan tanyakan hal-hal yang masih kurang dapat dimengerti. Kami semua di Prodi sangat mengharapkan dapat dihasilkan karir-karir yang baik dan bermutu sehingga dapat lolos dan masuk ke repositori Garuda atau Bima ya? Sirama. Ya,
repository Sirama. Dan mungkin juga kita harapkan bisa masuk ke jurnal-jurnal. Makanya teman-teman mohon dapat diikuti sosialisasi ini. Selamat mengikuti sosialisasi ini dan sukses selalu. Demikian mungkin Bu Vita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Lina Warlina selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota di PWK UT. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan terkait mata kuliah karya ilmiah untuk program studi PWK. Kepada Ibu Ulul Hidayah kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Vita atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Lina Warlina selaku Ketua Program Studi dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Terbuka. Bapak Ibu dosen yang nantinya akan membimbing teman-teman mahasiswa, mohon izin ini saya mewakili menyampaikan bagaimana sih gambaran dari mata kuliah PWKL 4560 terkait dengan karya ilmiah di PWK itu sendiri. Dan tentunya teman-teman mahasiswa yang berbahagia gitu ya sudah memasuki tahap akhir dari proses pembelajaran untuk menjadi seorang sarjana perencanaan wilayah dan kota. Selamat siang semuanya. Teman-teman mahasiswa, mohon izin ini saya akan sebelum masuk pada materi inti terkait bagaimana dan seperti apa mata kuliah karya ilmiah di PWK UT gitu ya. Saya ingin merefresh sebentar materi terkait dengan etika akademik. Jadi ini mungkin materi yang sudah teman-teman dapatkan ketika di awal masuk UT gitu ya, pada saat WTKU begitu. Nah, etika akademik, kenapa ini saya sampaikan pertama? Karena ini yang mendasari kita dan menjadi prinsip kita yang harus kita pegang begitu ya, sebelum kita memasuki karir gitu. Sebentar, ini slide saya sudah terlihat? Oke, sudah bisa terlihat ya teman-teman slide-nya? Bapak, Sudah, Bu. Ibu? Oke, baik. Bu. Ya, terima kasih. Etika akademik dan plagiarisme. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, kita berada di lingkungan akademik gitu ya, di institusi akademik tentu kita punya etika-etika yang harus kita jaga gitu ya. Kita punya ruang lingkup gitu ya, ruang lingkup akademik yang kita harus hindari, ada etika-etika baik yang harus kita jaga. Nah, aturan ini tidak hanya mengikat pada teman-teman mahasiswa sebenarnya, ini juga mengikat kami sebagai seorang dosen gitu ya. Haram bagi kami gitu ya, haram bagi kita semua untuk melakukan hal-hal yang merusak etika akademik. Di antaranya kita melakukan penggandaan, pemalsuan ya, manipulasi di dalam pembelajaran maupun di dalam proses penelitian salah satunya nanti gitu ya. Kita sebagai seorang peneliti gitu ya, ketika melakukan penelitian termasuk menyusun karir, boleh kita salah melakukan penelitian gitu ya, tapi kita tidak boleh melakukan manipulasi dari hasil penelitian itu gitu ya. Jadi kita harus sampaikan sejujur-sejujurnya bagaimana sih hasil dari analisis yang kita lakukan atau hasil dari penelitian yang kita lakukan. Kita juga tidak boleh melakukan duplikasi ya, penggunaan kalimat tulisan gitu ya, terus kemudian memasukkan lebih dari satu publikasi, menduplikasi informasi dari hasil terjemah untuk kita akui sebagai karya kita. Nah, itu tidak diperkenankan ya. Kita tidak diperkenankan juga sama yang namanya plagiarisme. Nah, ini plagiarisme ya, teman-teman, ini tindakan pelanggaran kode etik yang rawan sekali kita lakukan gitu ya, yaitu plagiarisme. Dan kami harap nanti ketika teman-teman melakukan penulisan karir tidak melakukan plagiarisme ya gitu. Apa sih plagiarisme itu gitu ya? Plagiarisme merupakan sebuah tindakan ya yang sengaja
atau tidak sengaja gitu ya. Tidak sengaja aja tidak boleh loh teman-teman ya, apalagi sengaja gitu ya melakukannya. Nah, ini perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruhnya karya ilmiah pihak lain yang diakui secara karya ilmiah tanpa mencantumkan sumbernya. Jadi kata kuncinya di sini adalah sengaja maupun tidak sengaja mengambil karya orang lain itu tidak boleh. Apalagi kalau kita mengambil karya orang lain meskipun dia hanya sebagian dari kalimatnya. Sebagian nggak boleh, apalagi seluruhnya gitu ya. Dan kita tidak mencantumkan sumber atau mencantumkan nama pemilik asli dari karya tersebut gitu ya. Kita boleh merujuk pada 1-2 karya ilmiah yang sebelumnya telah disusun gitu ya, tapi kita tidak boleh lupa untuk mencantumkan sumbernya. Jadi begitu ya teman-teman, ini hanya sekedar merefresh saja supaya teman-teman menjaga betul prinsip dan etika akademik ini, utamanya plagiarisme, karena ini tindakan pelanggaran kode etik akademik yang sangat rawan sekali terjadi ketika teman-teman menulis sebuah karya ilmiah gitu. Mengapa sih plagiarisme ini dilarang gitu ya? Ya tentunya plagiarisme ini adalah salah satu bentuk pelanggaran kode etik akademik gitu ya, yang ya tidak etis ya kita melakukan plagiarisme itu. Jadi plagiarisme merupakan tindakan yang tidak etis karena plagiarisme ini salah satu bentuk pencurian atau kriminalitas gitu ya dari karya intelektual seseorang gitu. Jadi pencurian karya orang lain gitu ya. Makanya ketika kita mengutip teori atau pendapat seseorang dari hasil karya akademik seseorang gitu ya, kita harus mencantumkan namanya gitu ya. Karena kalau tidak itu bisa jadi digolongkan dalam bentuk tindakan kejahatan yaitu pencurian gitu ya, pencurian karya orang lain meskipun tidak terlihat kasat mata gitu ya, tapi ya itu adalah pencurian sebuah karya gitu. Nah, kemudian apabila kita mendapatkan sebuah gelar tapi ternyata gelar tersebut diperoleh dari hasil yang bukan karya kita, tentu itu akan membahayakan bagi diri kita dan juga bagi orang lain, utamanya di mana nanti tempat kita bekerja setelah lulus gitu ya. Karena kan kalau kita dinyatakan lulus gitu ya, sudah menempuh karya ilmiah, kita dinyatakan lulus, mendapatkan sebuah gelar, itu kan kita dianggap sebagai ahli begitu ya. Tapi ternyata di kemudian hari hal yang kita ajukan sebagai syarat itu ternyata bukan asli milik kita. Artinya kan kita tidak berkompeten terhadap apa yang kita tulis sebenarnya. Nah, itu kan akan membahayakan pihak lain, utamanya di tempat-tempat kita bekerja nantinya begitu. Ya ini ya, menyalin dan mengcopy atau copy paste ini adalah tindakan dasar yang mendasari sebuah aksi plagiarisme gitu ya. Seringkali kita melakukan copy paste gitu ya dari berbagai sumber, apalagi sekarang ini dengan perkembangan teknologi kita sangat mudah mencari informasi yang sifatnya digital gitu ya, dan mungkin karena kesibukan kita akhirnya kita ya udahlah pilih gampangnya akhirnya melakukan copy paste. Nah, ini sangat rawan ya, ini adalah pemicu utama terjadinya plagiarisme gitu. Plagiarisme ya ini ya, mengutip secara tidak pantas baik sebagian maupun seluruhnya, saya skip saja. Nah, ini mungkin sanksi sanksi yang perlu teman-teman pahami ketika melakukan plagiarisme. Tentu seringkali ketika kita dalam diskusi-diskusi tuton gitu ya, kita sudah merangsang teman-teman untuk tidak melakukan plagiarisme gitu. Kita mungkin sudah mengingatkan sebagai tutor-tutor teman-teman pada saat diskusi mungkin mengingatkan ya untuk menjawab diskusi dengan bahasa sendiri, menjawab tugas dengan bahasa sendiri, tidak melakukan copy paste begitu ya, untuk menjawab diskusi maupun tugas gitu ya. Jadi teguran baik
teguran melalui ini ya, melalui media pembelajaran kita ya, di chat dosennya atau mungkin di kolom diskusi begitu ya. Jadi diperingatkan terlebih dahulu oleh tutor maupun dosennya. Kemudian eh, jika tidak dihiraukan, kita bisa memberikan peringatan tertulis gitu ya. Kemudian tahapan selanjutnya kita bisa menunda pemberian hak kepada mahasiswa. Jadi ya, mahasiswa-mahasiswa yang melakukan copy paste kita beri punishment nilainya 0 misalnya seperti itu ya. Kemudian pembatalan nilai mata kuliah yang telah diperoleh ketika memang sudah diberikan nilai, oh ternyata karya yang diajukan ini adalah karya orang lain, bukan karya dari mahasiswa tersebut ya. Nilainya bisa kita batalkan, termasuk ijazah yang diterima juga bisa jadi dibatalkan gitu ya, ketika nanti teman-teman ternyata sudah sampai lulus. Nah, itu ijazah keluar, ijazah bisa dibatalkan kalau memang teman-teman diketahui kemudian hari melakukan plagiarisme gitu. Nah, bagaimana kita mengatasi plagiarisme itu? Sebenarnya caranya adalah kita melakukan parafrase. Parafrase itu teknik untuk kita bisa menghindari plagiarisme itu sendiri. Jadi kita membaca sebuah teori gitu ya, kalimat yang ingin kita kutip, kemudian kalimat itu kita pahami, kita tuliskan kembali ke karya kita dengan bahasa kita sendiri. Misalnya ya ini contohnya. Contoh dari Dekiawan et al. 2022 menyatakan bahwa penyusunan indeks digunakan untuk melihat dan menganalisis perubahan antar unit-unit observasi dari waktu ke waktu sebagai dasar penentuan prioritas kebijakan yang bersifat multidimensi. Nah, kita nggak boleh mengambil keseluruhan kalimat dari Dekiawan ini untuk kita tulis di dalam artikel kita. Nah, kita harus melakukan parafrase. Misalnya di sini penyusunan indeks itu digunakan untuk menganalisis perubahan kinerja yang disusun dari berbagai variabel penelitian pada periode tertentu. Nah, misalnya kayak dari waktu ke waktu gitu kan, itu kan dari waktu ke waktu kan berarti ada waktu awal dan ada waktu akhir gitu ya misalnya. Nah, ini kan bisa kita ubah sinonimnya gitu ya pada periode tertentu. Nah, seperti ini. Jadi apa ya, di parafrase ini kita mencari sinonim kata gitu, kita tuliskan dengan bahasa kita sendiri yang berbeda dengan bahasa aslinya, kemudian menjadi sebuah kalimat baru yang memiliki makna yang sama dengan kalimat sebelumnya begitu ya, yang maknanya masih tetap sama dengan kalimat utamanya, tapi secara tulisan redaksinya berbeda begitu. Nah, ini adalah teknik kita untuk bisa terhindar dari plagiarisme. Begitu ya, teman-teman. Nah, ini mohon ini saya jelaskan sekilas saja karena saya ingin kita satu frekuensi yang sama sebelum memasuki karir, karena ini nanti akan menjadi bekal teman-teman ketika memasuki karir begitu. Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa silahkan dituliskan di kolom chat ya teman-teman, atau nanti resen kita bisa diskusikan. Nah, ini sepertinya jumlah pesertanya juga sudah semakin meningkat, jadi saya langsung masuk ke materi inti kita, yaitu terkait dengan karir atau karya ilmiah di UT gitu ya. Baik, apa sih karya ilmiah gitu ya? Karya ilmiah merupakan sebuah karya akademik gitu ya, yang diperoleh dari hasil penelitian dilakukan secara individu maupun kelompok, dan tentunya memahami atau mematuhi kaidah atau etika keilmuan dan kaidah akademik. Jadi gitu ya, teman-teman. Karya ilmiah pada umumnya memiliki definisi yang sama gitu ya. Hanya saja kalau karya ilmiah yang dimaksud di UT ini adalah sebuah mata kuliah. Jadi penelitinya di sini adalah mahasiswa. Jadi karya tulis gitu ya, yang dituliskan oleh mahasiswa gitu. Dari proses penelitian tentunya bisa dilakukan secara individu maupun tim gitu ya. Namun tentu kalau dilakukan secara berkelompok ada pembagian-pembagiannya, jadi harus berbeda juga pembahasannya gitu.
Ini adalah definisi karya ilmiah di UT ya, teman-teman. Saya rasa sama secara umum dan secara khusus di UT, hanya penelitinya di sini adalah mahasiswa, begitu. Oke. Oke. Nah, Karil di UT ini bagi mahasiswa dengan skema SIPAS itu tentu diambil sesuai paket, yaitu ada di semester 7. Nah, bagi teman-teman yang non SIPAS gitu ya, Karil ini tidak harus diambil di semester 7 gitu ya. Artinya kalau teman-teman RPL mungkin mata kuliah yang dibebaskan banyak gitu ya, bisa diambil lebih cepat begitu ya Karilnya. Tentu syarat utamanya adalah teman-teman harus sudah lulus 109 SKS. Jadi nanti silahkan dihitung sendiri gitu ya dengan SKS yang diambil di semester lalu di 2023.1 sudah berapa jumlah SKS yang ditempuh ya. Kalau nilainya nanti keluar, apakah sudah melebihi 109 gitu ya. Kalau udah lebih dari 109 atau minimal 109 SKS, maka teman-teman di semester berikutnya atau di semester 2023.2 itu sudah bisa atau sudah berhak untuk mengikuti Karil begitu. Dan silahkan nanti bersiap-siap untuk menyusun Karilnya. Jadi ini ya teman-teman, kalau SIPAS ada di semester 7, kalau non SIPAS bisa diambil setelah menempuh 109 SKS. Oke, nah ini Nah ini ya. Oke, nah ini Karil itu diambil berbarengan dengan TAP ya, teman-teman, adanya di semester 7 gitu ya. Karil 0 SKS posisinya. Oke. Nah, ini ketentuan umumnya ya, teman-teman nanti menghasilkan sebuah artikel, karya ilmiah berupa sebuah artikel gitu ya. Tentu harus karya asli tadi ya, bukan plagiarisme, bukan kita menduplikasi karya orang lain, bukan juga kita menggandakan karya orang lain, tapi memang sebuah karya ilmiah yang dari judul sampai kesimpulan itu memang benar-benar tulisan kita sendiri, hasil pemikiran kita sendiri. Tentu ada standar minimum untuk plagiarisme di artikel yang nanti diusulkan sebagai syarat kelulusan, yaitu tingkat plagiarismenya tidak lebih dari 30% ya. Nanti teman-teman akan di mata kuliah Karil itu nanti teman-teman ada e-learningnya gitu ya, dilakukan secara tuton, tapi juga nanti ada kombinasi webnya. Nah, di sana nanti di dalam e-learning itu sudah terkoneksi dengan Turnitin yang bisa ngecek berapa persen karya ilmiah kita ya, tingkat plagiarismenya itu berapa persen gitu. Nah, artikel ilmiah ini disusun dalam bentuk A4 dengan spasi 1,5 gitu ya. Template-nya sudah kami siapkan, nanti teman-teman di kolom chat silahkan, di sana ada bahan paparan terkait dengan Karil, di sana sudah ada template-nya, nah bisa menggunakan template itu, jadi bisa bekerja di template tersebut. Nah, ini adalah ketentuan umum publikasi karya ilmiah di universitas terbuka. Jadi, status Karil ini bersifat wajib untuk semua mahasiswa membuat Karil sebagai syarat kelulusan. Jadi, gak ada ceritanya mahasiswa UT bisa lulus dan mendapatkan gelar sarjana tanpa mengambil mata kuliah Karil, meskipun mata kuliah ini masih 0 SKS gitu ya. Proses perkuliahannya ini ya dilakukan melalui proses pembimbingan. Jadi nanti teman-teman akan dibagi ke beberapa kelas gitu ya. Biasanya ada sekitar 12 kelas, di mana satu kelasnya maksimum ada 15 mahasiswa. Jadi 15 mahasiswa dibimbing oleh satu pembimbing. Nah, pembimbingannya dilakukan melalui tutorial online dengan e-learning ya, berarti. Dan nanti di e-learning itu juga ada jadwal untuk kita bisa ketemu sinkronus ya, ketemu dengan pembimbingnya melalui Teams. Jadi nanti dibuatkan jadwal, disepakati mungkin dengan pembimbingnya kapan ada tutorial webinarnya gitu ya. Meskipun ada tutorial webinar, kita di sini pakai platform belajarnya tetap di e-learning begitu ya.
Jadi berbeda dengan studio, kalau studio tutorial webinar dan dia kombinasinya menggunakan LMS atau si layar. Nah, kalau di Karil ini ada Tuton dan juga ada tutorial webinar, jadi platformnya e-learning. Jadi silahkan nanti kalau teman-teman sudah melakukan registrasi Karil, dicek di e-learningnya apakah sudah muncul apa belum gitu ya. Nah ini ya, mahasiswa pembimbingan bersifat wajib, mahasiswa harus meregistrasi mata kuliah Karil untuk bisa mendapatkan layanan pembimbingan. Nah ini mungkin untuk saat ini teman-teman belum bisa melakukan registrasi Karil gitu ya, karena belum selesai penilaian hasil ujian gitu ya, mungkin sebagian juga masih ada yang ujian bahkan. Nah nanti kalau misalnya nilai sudah keluar, biasanya akan dilakukan penjaringan. Nah, mahasiswa yang lolos penjaringan biasanya bisa melakukan registrasi Karil. Gimana Bu ngeceknya gitu ya? Ya nanti silahkan aja dicek gitu ya, diregistrasikan mata kuliah Karil itu bisa atau enggak. Kalau enggak berarti enggak lolos penjaringan gitu. Nah, kalau misalnya ngerasa udah semester 7 atau ngerasa udah 109 SKS tapi nanti setelah nilai keluar kok masih tidak bisa melakukan registrasi, nah itu nanti mungkin bisa berkoordinasi lagi dengan UT daerah maupun berkoordinasi dengan prodi gitu ya, supaya kita bisa cek apakah memang bisa mengikuti atau layak mengikuti mata kuliah Karil atau tidak gitu ya. Nah, karena ini sama dengan tutorial online dan tutorial webinar yang lainnya, jadi memang layanan bantuan belajar yang kami berikan ini hanya 8 sesi. Selebihnya teman-teman harus belajar mandiri. 8 sesi ini artinya kan kurang lebih 2,5 bulan ya teman-teman, atau maksimal 3 bulan. Tentu ini bukan hal yang mudah untuk menyusun sebuah karya ilmiah dalam waktu 3 bulan atau 8 kali sesi bimbingan dengan pembimbingnya begitu ya. Nah, tapi kan mahasiswa UT ya, kita mengusung konsep belajar mandiri. Artinya teman-teman harus siap terlebih dahulu gitu ya. Makanya kenapa sosialisasi ini kami berikan supaya teman-teman siap dengan belajar mandiri, menyusun karya ilmiahnya sendiri gitu ya. Jadi ketika layanan bantuan belajar dibuka dan kita memberikan pembimbingan, itu sifatnya penyempurnaan dari hasil karya teman-teman begitu ya. Jadi nggak mulai dari nol-nol banget begitu. Nah, kemudian penentuan penulisan Karil ini harus mengikuti kaidah penulisan yang terdapat pada pedoman penulisan karya ilmiah UT. Jadi nanti di dalam file link yang sudah kami berikan di kolom chat itu, di sana juga ada pedomannya selain tadi template yang kami berikan juga. Nah, kemudian produk hasil pembimbingan artikel dalam bentuk PDF. Jadi ini nanti di Karil itu nanti ada tutonnya gitu ya. Di sana nanti ada tugas 1, 2, 3, dan 4. Nah, di tugas 4 itu adalah tugas yang terakhir dan di sana harus disubmit dalam bentuk PDF begitu. Jadi kalau ada tidak ada misalnya kalau di PDF kan tidak memungkinkan untuk jadi perubahan-perubahan lagi gitu ya. Jadi kalau udah final dibentuk disubmitnya dalam bentuk PDF gitu. Nah, ini ketentuan dari kelulusan, ada kelayakan dari kelulusan artikel yang diajukan itu. Nilai minimumnya adalah 75. Jadi lebih tinggi daripada standar nilai mata kuliah lainnya, meskipun ini nilai SKS ya teman-teman ya. Jadi 75 minimal untuk teman-teman bisa lulus Karil. Apabila nilai teman-teman lebih dari 85, maka nilai Karilnya nanti akan kami simpan di Sirama, repositori tugas akhir mahasiswa yang dikelola oleh Dikti. Namun jika nilainya kurang dari 85 atau misalnya 84, dari mulai 75 sampai 84, maka karyanya nanti akan kami simpan di repositori UT gitu ya. Nah, ini adalah outline umum Karil di UT atau ya saya rasa outline yang digunakan juga untuk berbagai jurnal atau artikel ya. Tentu harus ada judul artikelnya, kemudian ada nama penulis dan alamat korespondensi emailnya gitu ya.
Kemudian nama pembimbing dan alamat email jika diperlukan alamat email pembimbingnya, namun jika tidak hanya nama pembimbingnya saja. Jadi biasanya di atasnya itu ada judul, kemudian nama penulis, nama pembimbingnya, kemudian di bawahnya ada email dari penulisnya atau email mahasiswanya. Kemudian di sana juga harus disertakan nama institusi penulisnya. Dalam hal ini adalah universitas terbuka, begitu ya. Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Terbuka. Nah, di sana di karya ilmiah teman-teman juga harus melengkapi abstraknya. Jadi abstrak adalah ringkasan dari keseluruhan isi artikelnya, begitu. Kemudian setelah itu ada bab pendahuluan, bab metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan serta referensi. Nah, referensi yang kita gunakan stylenya adalah apa edisi 7. Jadi nanti mungkin lebih jelasnya bisa dicek ya di pedoman penulisan karya ilmiah UT bagaimana style dari penulisan daftar pustakanya gitu. Nah ini ya judul penulis dituliskan nama penulisnya. Terus kemudian di sini nama prodinya Fakultas Universitas Terbuka untuk nama instansi dari penulisnya atau afiliasinya ya. Teman-teman silakan menggunakan prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Nah, ini abstrak. Abstrak adalah rangkuman dari keseluruhan isi artikel, di mana dia terdiri dari 150 hingga 200 kata. Di dalam abstrak tersebut, teman-teman harus menjelaskan paling tidak adalah masalah penelitian atau research gap-nya. Silakan disampaikan research gap-nya, kemudian tujuan dari penelitian itu, kemudian data yang dibutuhkan apa atau variabel yang digunakan apa, bagaimana cara memperoleh variabel tersebut, kemudian bagaimana metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, serta hasil dari pembahasan atau kesimpulan dari pembahasannya gitu ya, bisa disusun misalnya dalam 3 sampai 4 kalimat gitu ya dari hasil pembahasannya itu dirangkum. Nah, tentu di dalam abstrak ini teman-teman harus melengkapi kata kuncinya. Nah, kata kunci bisa dituliskan 3 sampai 6 kata kunci disusun secara alfabetis gitu ya. Jadi kata kunci adalah kalimat utama atau yang sering keluar atau yang menjadi pokok pembahasan di dalam artikel tersebut begitu. Nah, kemudian teman-teman harus menuliskan pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini teman-teman silahkan menjelaskan apa research gap-nya, kemudian apa tujuan penelitiannya, apa rumusan masalahnya gitu ya. Kemudian implikasi yang diharapkan atau jika melakukan penelitian ini apa sih yang diharapkan begitu ya. Nah, itu harus muncul semua di dalam pendahuluan begitu. Kemudian setelah bab pendahuluan, teman-teman diminta untuk menuliskan metode penelitian ya. Nah, metode penelitian ini setidaknya ada 6 komponen utama gitu ya, di mana di sana teman-teman harus menjelaskan lokasinya di mana, kapan penelitian ini dilakukan, data atau variabel data yang dibutuhkan apa saja, bagaimana memperolehnya gitu ya, apakah dengan wawancara, kuesioner, atau angket, atau survei, observasi, dan lain sebagainya, atau menggunakan data primer atau sekunder. Nah, itu harus disampaikan semua. Kemudian setelah itu apa metode yang digunakan atau teknik analisis apa yang dipergunakan di sini? Bagaimana parameter dari hasil analisisnya nanti gitu. Nah, itu harus dijelaskan semua pada metode penelitian gitu ya. Nah, kemudian hasil dan pembahasan, tentu hasil dan pembahasan ini harus harus mengacu atau harus sejalan dengan tujuan penelitian itu. Setelah itu, teman-teman diminta untuk menuliskan subbab kesimpulan. Kesimpulan ini adalah sintesa gitu ya, atau simpulan dari hasil penelitian sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri.
Kemudian referensi, nah ya ini referensi yang kita gunakan stylenya adalah apa. Jadi nanti detail bagaimana penulisannya teman-teman bisa cek di pedoman karya ilmiah gitu ya. Oke. Itu mungkin Bu Vita. Selanjutnya kita bisa lanjut dengan diskusi gitu ya. Baik, terima kasih Bu Ulul atas paparannya yang lengkap dan komprehensif terkait mata kuliah karya ilmiah. Dan untuk teman-teman yang ingin membaca kembali atau ingin mengetahui lebih lanjut, bisa juga mendownload pedoman Karil di UT ya, untuk melihat gambaran lebih jauh lagi terkait karya ilmiah ini. Dan betul seperti yang Bu Ulul sampaikan tadi ya, jadi karya ilmiah ini adalah salah satu syarat kelulusan teman-teman dari Prodi PWK UT. Dan saat ini kondisinya masih 0 SKS ya Bu Ulul, tapi untuk mahasiswa baru, karena saya lihat ada beberapa mahasiswa yang semester awal di sini ya, ada kemungkinan ketika kita menerapkan kurikulum baru, maka karya ilmiah ini akan memiliki bobot SKS. Tapi apapun itu, mau sekarang atau dengan kurikulum baru, intinya karya ilmiah ini adalah sesuatu yang penting dan menjadi salah satu prasyarat kelulusan teman-teman. Jadi mohon diperhatikan, apalagi terutama yang akan mengambil di semester depan, mulai mencari topik. Baik, saya persilahkan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Saya bacakan dulu mungkin Bu Ulul ya dari Ya. Bu Lina dan juga Bapak Ibu dosen yang lain dari pertanyaan dari kolom komentar. Oke, yang pertama, kalau mata kuliah studio dan TAP belum selesai, apakah bisa mengambil mata kuliah Karil ini Bu Ulul, biarpun sudah ambil 109 SKS? Oke. Jadi belum selesai mata kuliah studio dan belum selesai belum mengambil TAP. Oke, jadi kalau belum mengambil TAP, memang TAP itu diambil secara berbarengan ya dengan Karil ini. Nah, kalau memang ini kasusnya SIPAS atau non SIPAS Mas atau Mbak, kalau memang non SIPAS gitu ya, kalau udah 109 SKS, kemudian ada satu mata kuliah studio yang belum diselesaikan, biasanya bisa gitu ya, tinggal aja nanti dicek gitu ya, setelah nilai keluar semua, dicoba untuk registrasi Karil dan TAP ini gitu ya. Jika bisa ya teman-teman berarti bisa mengikuti gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti setelah nilai keluar silahkan dicek kembali dan coba untuk melakukan registrasi tersebut. Nah, untuk kebijakan registrasi ini mungkin jelasnya mungkin nanti Bu Farisa ya bisa nambahin. Nah, teman-teman saya sudah share ya di kolom chat linknya diskusi Karil. Nah, di sini ada panduan yang tadi saya sampaikan bahwasannya di UT sudah memiliki panduan untuk mata kuliah Karil, bagaimana di dalamnya, bagaimana penulisan kutipan yang baik dan benar, bisa silakan dibaca sendiri di sini gitu ya. Kemudian ini udah ada template-nya juga, jadi teman-teman bisa silakan kerja di sini kalau mau curi start gitu. Nah, terus nanti pembelajarannya ada di e-learning ya, tadi sudah kami sampaikan. Jadi di e-learning, sayang ini sudah ditutup, jadi saya tidak bisa menunjukkan kepada teman-teman bagaimana parameter karya ilmiah itu bisa lulus gitu, apa saja poin penilaiannya ya. Nggak bisa saya jelaskan detail gitu ya. Nanti di sini ada 14 aktivitas belajar. Nah, di aktivitas belajar 11 ini ada tugas 4 Karil gitu ya. Jadi teman-teman silakan submit nanti tugasnya di sini, dan dia di sini itu sudah terkoneksi dengan Turnitin. Jadi nah, ini mungkin karena ini ya sudah selesai batas penilaiannya, jadi di sini biasanya muncul berapa persennya begitu. Oke. Itu Bu Vita, terus iya. mungkin untuk registrasi bisa diperjelas Bu Farisa ya. Iya. Mungkin Bu Farisa mau menambahkan, kalau saya lihat ini berarti kemungkinan Mas Toyib Akbar, tadi pertanyaan dari Toyib Akbar, bukan mahasiswa SIPAS ya kalau belum meruntut gini mengambilnya. Non SIPAS. Oh, non SIPAS. Oh ya, Iya. mahasiswa non SIPAS. Oke.
Ya, Ibu. Jadi memang benar ya seperti yang dikatakan oleh Bu Ulul, kalau untuk mahasiswa, kalau SIPAS dulu ya, kalau SIPAS dia dari sistemnya akan otomatis memblokir TAP dan Karil kalau memang belum sampai 109 SKS. Nah, tapi kalau untuk non SIPAS dia ada kemungkinan, tapi ingat mata kuliah pendukung TAP teman-teman. Mata kuliah kalau misalnya studio kota PWKL 4304 dan PWKL 4408 misalnya dia diambil berbarengan dengan TAP dan Karil itu memungkinkan dari secara sistem itu menerima, tetapi biasanya mahasiswa yang kewalahan, entah dia salah satunya yang lulus atau keempat-empatnya yang tidak lulus ya teman-teman ya. Pengalaman kemarin banyak mahasiswa yang kewalahan di situ. Dia menganggap yang penting lolos secara sistem. Bisa dikontrak ya, bisa diregistrasi. Memang sistem menerima, tapi ingat teman-teman dari dari 4 mata kuliah ini SKS-nya lumayan tinggi ya. Biasanya mahasiswa keteteran di situ. Nah, kalau tadi juga kalau tidak salah pertanyaan, apabila TAP-nya belum lulus. Kalau TAP-nya belum lulus tapi sudah terjaring, maka kemungkinan besar Karil bisa, teman-teman, Karil itu bisa. Tetapi kalau memang ke TAP belum terjaring, tetapi saat kalian registrasi misalnya Karil muncul di situ, itu biasanya akan dibatalkan oleh sistem. Dari Universitas Terbuka akan mengirimkan WhatsApp kepada teman-teman untuk pembatalan Karil. Yang paling utama adalah TAP harus terjaring terlebih dahulu. Gitu ya teman-teman ya. Saya lihat kembali kalau TAP belum lulus tapi sudah terjaring bisa ikut Karil. Tapi kalau TAP belum terjaring itu sama sekali tidak bisa ikut Karil. Itu dulu itu saja Ibu Vita. Ya, terima kasih Bu Farisa atas penjelasannya. Teman-teman mohon untuk diperhatikan ya. Selanjutnya pertanyaan dari Septa Nugraha. Misalkan kita mengambil metode penelitian dari jurnal yang sudah ada, tetapi lokasi penelitiannya berbeda, itu apa juga termasuk plagiarisme? Jadi ini terkait dengan, jadi kalau penelitian itu kan ada fokusnya, atau topiknya, kemudian ada metodenya, kemudian ada lokus atau lokasi penelitian. Nih, mungkin Bapak Ibu dosen bisa menambahkan? Iya, baik, saya izin menjawab. Kalau misalnya kita mengambil metode penelitian dari penelitian yang sudah ada, apakah bisa masuk plagiarisme? Bisa masuk plagiarisme kalau memang kita tinggal copy pastekan dari artikel yang sudah ada. Tapi ketika kita menggunakan metode yang sama, gitu ya, meskipun di lokasi yang berbeda, tapi kita lakukan parafrase itu bisa terhindar dari plagiarisme. Jadi, oke, mungkin metodenya sama, tapi cara menyampaikan bagaimana sih metode ini kita gunakan di dalam karya ilmiah kita atau di dalam artikel kita itu berbeda, maka itu bisa jadi tidak terkena plagiarisme. Jadi bisa masuk atau tidaknya ke dalam plagiarisme itu tergantung kepada teman-teman mahasiswa, apakah tinggal copy paste. Kalau copy paste sudah 100% pasti plagiarisme. Tapi kalau misalnya teman-teman baca metodenya, oke, aku mau menggunakan metode yang sama, tapi pada saat menuangkan ke artikel kita atau ke karya ilmiah kita gunakan bahasa kita sendiri, kita lakukan parafrase, saya rasa itu pasti bisa terhindar dari plagiarisme gitu. Ya, jadi itu ya teman-teman, ada 3 komponen utama ya, jadi fokusnya, kemudian lokusnya, lokasinya, dan juga metodenya. Sebenarnya betul apa yang disampaikan Bu Lulu ya, bahwa itu tergantung dari teman-teman yang bahkan ketika penelitian itu fokusnya sama, lokusnya sama, metodenya sama, tetapi dalam waktu time frame yang berbeda untuk menguji sesuatu yang pernah dilakukan pun itu bisa menjadi suatu sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi yang tidak boleh dilakukan adalah copy paste seperti itu dan memperhatikan juga tergantung tujuan dari penelitian teman-teman. Baik, saya lanjutkan dari pertanyaan dari Muhammad Syahril. Apakah penentuan judul harus terikat dengan jurusan PWK atau kita boleh menentukan judul bebas tapi tidak terikat dengan aspek PWK? Silakan Bu Ulul atau Bu Baik, Farisa, Pak ya. Mirza. Karena kita berada di jurusan PWK, tentu harus terkait dengan aspek PWK ya. Dan saya rasa di PWK ini kita sudah belajar mungkin di studio bahwa di dalam perencanaan itu kita mengenal namanya komprehensif ya teman-teman. Terus kita juga mengenal aspek-aspek perencanaan. Jadi memang banyak sekali di sana. Saya rasa semua aspek pasti bisa dikaitkan dengan PWK. Yang paling penting adalah ada unsur spasialnya begitu ya. Atau karena memang saat ini ya kurikulum kita ada
bidang utama yaitu terkait dengan tata ruang dan juga lingkungan. Nah, itu bisa juga digunakan gitu ya. Asal jangan melenceng jauh tiba-tiba kita neliti temanya pendidikan gitu kan, tidak relevan dengan bidang PWK, tentu itu tidak akan kita luluskan gitu ya. Sebagai penilai, Bapak Ibu dosen tentu tidak akan meluluskan itu menjadi syarat untuk bisa lulus dari PWK ya, kalau penelitiannya tidak relevan. Misalnya pendidikan gitu kan jauh sekali gitu ya. Tapi saya rasa misalnya aspek ekonomi juga ada kaitannya dengan tata ruang, aspek sosial juga ada kaitannya dengan tata ruang, aspek transportasi juga ada kaitannya dengan tata ruang. Nah, itu masih bisalah kita akomodir karya teman-teman gitu ya, kita terima gitu Bu. Iya, dan memang bidang PWK ini sebenarnya lebih ke arah multidisiplin ya. Jadi banyak hal yang bisa kita kaitkan gitu loh. Banyak aspek yang bisa kita kaitkan ke dalam ranah tata ruang. Jadi teman-teman juga tidak perlu khawatir, ranah PWK adalah bukan topik yang sempit ya. Dan nanti juga akan ada Bapak Ibu dosen pembimbing juga yang akan membantu teman-teman pada saat penentuan topik. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Saifuddin, masih sama dengan tadi, kalau mata kuliah studionya belum lulus, apakah bisa ikut karil? Ini SIPAS atau non-SIPAS sama aja sebenarnya ya, prinsipnya. Jadi memang sebaiknya menyelesaikan studio dulu ya, kalau sarannya seperti itu. Kemudian selain memenuhi syarat minimal SKS ya. Nah, Ibu Vita, izin Ya, silakan Bu Farisa, mungkin kalau mau ditambahkan. Iya, saya izin menambahkan untuk pertanyaan sebelumnya mengenai judul ya. Pengalaman di kelompok saya kemarin, semester kemarin itu, mahasiswa yang bersangkutan itu dia kerja di konsultan ya, di bagian struktur. Nah, dia menganggap karena, oh ini masih teknik nih, masih serumpun. Dia mengambil tentang perhitungan terkait struktur. Nah, itu memang dari dia dalam menentukan judul itu sudah mulai, ibaratnya kan dari hanya 2,5 bulan ya, Ibu Ulul tadi bilangnya ya untuk durasi pengerjaan karya ilmiah. Nah, 1 bulan pertama mahasiswa yang bersangkutan ini vakum gitu ya, tidak ada progres sama sekali. Sudah masuk mulai ke bulan kedua baru dia bergerak dengan judul yang teknik sipil banget gitu ya. Jadi memang literally teknik sipil karena dia mencoba untuk menghitung struktur dan visibility proyeknya. Nah, itu kan masih serumpun ya dengan PWK karena kalau di UB itu biasanya PWK dia berada satu garis di teknik sipil ya, di beberapa kampus lain di bawah arsitektur. Tapi ingat teman-teman, itu agak masih meskipun serumpun, kalau di saya pribadi di kelas saya itu saya minta ubah karena memang itu terlalu teknik sipil sekali, terlalu struktural sekali. Nah, jika memang teman-teman itu masih ragu dengan judul yang akan diajukan, itu usahakan ajukan di awal pertemuan, di awal dimulainya kayak mata kuliah karya ilmiah ini. Dengan demikian kalian akan punya waktu lebih untuk berdiskusi mengenai judul gantinya gitu. Nah, kalau pengalaman dari mahasiswa saya yang sebelumnya, dia karena mengajukan judul sudah pertengahan, saat pergantian judul, dia hanya tinggal sisa punya waktu 2 atau 3 minggu saja dalam pengerjaannya. Dan akhirnya sampai di batas akhir pengumpulan karya, dia tidak mampu menyelesaikan karya ilmiahnya. Ya, itu harus menjadi ini ya teman-teman, pertimbangan kalian semua dalam mengambil judul. Jika memang masih ragu, ajukan dulu saja, nanti akan diskusi lebih lanjut dengan pembimbing. Itu saja Ibu Vita, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Farisa, itu catatan yang penting sekali ya. Memang itulah juga kenapa sosialisasi mata kuliah karir ini dilakukan jauh-jauh hari, jadi supaya teman-teman bisa mengantisipasi terkait, salah satunya adalah terkait topik untuk karya ilmiah, mengingat pelaksanaan karir ini waktunya sangat pendek. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Novian Yunindo, apakah penentuan lokasi studi itu bebas walaupun bukan dari wilayah UPPJJ di mana yang bersangkutan terdaftar? Misalkan terdaftar di UT Surabaya, domisili di Kediri, apakah memungkinkan penelitiannya di wilayah Kediri? Kalau dari saya sih jelas mungkin sekali, itu kan kembali ke relevansi terhadap tujuan penelitiannya yang dilakukan gitu. Dan memang hal-hal teknisnya juga harus diperhatikan mana yang memungkinkan, karena studi itu juga harus sesuatu yang visible, yang bisa dikerjakan, yang memudahkan teman-teman. Dan ingat kembali ke tujuan dan relevansi dari topik yang teman-teman ambil gitu. Mungkin Bapak Ibu lain mau menambahkan? Iya.
Baik Bu, terima kasih. Saya mungkin izin menambahkan ya, teman-teman. Pertama, tadi sudah disampaikan dalam sambutannya Bu Lina, ini adalah upaya atau langkah awal kita untuk curi start gitu ya. Karena memang layanan bantuan belajar yang kita berikan hanya 2,5 bulan di akhir, tapi bukan berarti di 2,5 bulan itu teman-teman melakukan penelitian. Kan teman-teman ini mahasiswa UT ya, harus apa? Belajar mandiri gitu ya. Artinya teman-teman harus belajar mandiri dulu nih, buat sendiri, nanti baru kita lakukan pembelajaran. Jadi pembelajaran teman-teman itu tidak terpaku hanya pada saat start dibukanya tuton, enggak. Tapi teman-teman belajar sendiri, besok UAS atau hari ini UAS selesai semua UAS mata kuliah di semester 2003.1, ya disitulah teman-teman memulai baru untuk semester 2023.2 gitu ya. Jadi nggak usah nunggu tuton dimulai, tapi belajar mandiri. Mohon belajar mandiri itu diterapkan gitu ya. Bagi yang semester-semester sebelumnya belum terbiasa untuk belajar mandiri, ayo sekarang dimulai mengerjakan karirnya ini dengan start lebih awal, belajar mandiri terlebih dahulu, baru nanti ketemu dengan dosen pembimbing pada saat layanan bantuan belajar itu kami buka, begitu ya. Terus kemudian tadi terkait dengan lokasi, bebas nggak Bu? Tentu saja bebas. Kemarin ada mahasiswa dari UT Bogor gitu ya, penelitiannya di Kalimantan gitu. Nggak ada masalah gitu ya, tergantung dengan temanya. Kalau memang di penelitian itu butuh turun lapang, nah ini juga perlu dipertimbangkan. Apakah teman-teman bisa turun lapang gitu ya, beda provinsi, beda pulau gitu. Tapi kalau memang penelitiannya menggunakan data-data sekunder, saya rasa itu sangat memungkinkan meskipun berbeda lokasi gitu ya, lokasinya di UT Surabaya tapi penelitian di Kediri gitu. Seperti itu. Itu saja Bu tambahan dari saya. Mungkin kita semua sepakat untuk jawaban dari Saudara Novian ya tadi ya. Terima kasih Bu Ulul. Ini ada lagi yang menanyakan mengenai semester berapa, ya ini Karil, dan sebenarnya tadi sudah ada di paparan ya, tapi mungkin sedikit saja Bu Ulul termasuk syarat-syaratnya supaya tidak ada pertanyaan berulang kembali. Iya, baik. Saya tekankan kembali ya teman-teman. Karil ini diambilnya kapan sih begitu ya? Karil ini diambilnya di semester 7 bagi mahasiswa SIPAS dan untuk mahasiswa non-SIPAS itu bagi mahasiswa yang sudah menempuh 109 SKS. Adapun misalnya Ibu, sekarang ini saya sudah lulus 108 SKS ya, nyambung dengan pertanyaan selanjutnya. Terus nanti saya nunggu hasil nilai keluar di tanggal 15 Agustus. Nah, kalau misalnya nanti ditambahkan dengan nilai keluar di Agustus itu lebih dari 109 SKS, ya itu sangat memungkinkan sekali untuk melakukan registrasi mata kuliah Karil begitu. Jadi ini ya teman-teman mohon dipelajari. Bagi yang ketinggalan materi ini atau tadi mungkin terlewat, nanti akan kami share juga mungkin ya di YouTube PWK UT Official terkait dengan materi kita sosialisasi hari ini, dan juga nanti juga ada di kolom chat. Tadi sudah di-share juga oleh Bu Vita ya, di sana sudah ada link yang isinya folder seperti ini. Teman-teman bisa cek panduannya, bisa cek template-nya, bisa cek contoh karil terlebih dahulu. Ini juga ada video diskusi yang pada kegiatan sebelumnya yang bisa juga teman-teman gunakan atau tonton gitu ya untuk melihat penjelasan lebih detailnya gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Saudara Rolando, saya sudah semester akhir dan jumlah SKS saya baru 108. Berarti saya harus tunggu nilai UAS tanggal bulan Agustus ya, keluar baru bisa check up jumlah SKS yang baru ya, berarti tidak bisa ikut ya begitu. Ini gimana Bu Ulul? Dia sudah 108 SKS, baru 108 SKS ya, jadi masih belum 109. Apakah berarti harus menunggu? Enggak mah. Iya, betul Bu, harus nunggu nanti nilai keluar, terus nanti dicek ya LKAM-nya sudah berapa SKS, begitu baru nanti bisa registrasi karilnya. Namun untuk mata kuliah lain selain karil dan TAP, teman-teman sudah bisa melakukan registrasi
saat ini sudah bisa registrasi. Nanti kalaupun mau mengambil TAP dan Karil, jadi nanti registrasinya 2 kali begitu. Oke, mohon diperhatikan teman-teman ya. Bolehkah mengambil karir semester ini dan menyusun TAP di tahun depan? Jadi dibalik ini. Iya. Bagaimana ini? Bisa saja sebenarnya teman-teman di dalam sistem, cuman ya silahkan diperhitungkan kembali ya teman-teman apa SKS yang diambil di semester ini. Artinya jangan terlalu banyak juga, tapi juga jangan terlalu sedikit. Atau sebenarnya kami juga tidak melarang teman-teman untuk mengambil dalam satu semester itu hanya mengambil 3 atau 2 mata kuliah saja, atau cuman mengambil 6 SKS saja gitu ya. Kan mungkin ada kesibukan teman-teman yang lain gitu. Jadi sebenarnya bisa saja, cuman ya silahkan dipertimbangkan kalau lama-lama lulusnya juga buat apa ya kan gitu. Ya, teman-teman juga terutama yang non-SIPAS juga perhatikan ya, arahan pengambilan mata kuliah untuk tiap semesternya itu juga akan membantu teman-teman mengarahkan supaya runtut gitu loh, apa yang harus diambil dan tidak loncat. Karena teman-teman saya kira sudah punya semua ya pedoman untuk arahan pengambilan mata kuliah gitu ya, ikuti saja itu supaya apa runtut, karena memang kurikulum itu disusunnya berdasarkan urutan itu salah satunya. Kemudian untuk topik karir dan isu permasalahan yang di absennya belum saya isikan, sebentar. Untuk topik karir dan isu permasalahan, dan ini tadi di absen ya, belum saya isikan Bu karena belum fix topiknya, takutnya masih berubah. Oh ya, nggak apa-apa, itu memang proses panjang. Atau mungkin kalau ada minatnya apa gitulah, itu bisa juga diisikan. Tapi memang proses penonton topik itu cukup memakan waktu ya. Jadi makanya kita berusaha menyarankan teman-teman untuk mencuri start lebih awal gitu supaya waktunya cukup pada saat pelaksanaan mata kuliah karir itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya dari Akbar dari UT Malang. Apakah karir ini bisa ditunda jika tempat kerja belum memungkinkan untuk mengerjakan karir? Oke, baik. Terima kasih Bu Vita. Ya, tadi ya teman-teman di daftar hadirnya kalau dikosongin juga nggak apa-apa gitu ya. Sebenarnya kita cuma pengen tahu aja sih seperti apa pola peminatan teman-teman gitu. Itu aja. Jadi nggak ada masalah kalaupun nanti berubah gitu ya. Terus kemudian bisa nggak Bu ditunda karirnya, ya monggo-monggo saja. Tapi kan konsekuensinya kalau teman-teman sudah sudah bisa mengambil karir terus kemudian ditunda, ya konsekuensinya di teman-teman saja, nanti jadinya lulusnya juga molor gitu ya. Saya rasa nggak ada masalah kalau mau ditunda, cuman ya itu konsekuensi ya teman-teman harus pahami itu. Nanti kalau nggak lulus ya kan sayang gitu ya. Kalau lulus cepet dapat ijazah kan plong rasanya jadi sarjana gitu ya Bu gitu ya. Nggak beban lagi nanti ditagih-tagih karyanya oleh dosennya gitu. Ya, betul itu teman-teman. Alternatif lain juga teman-teman bisa menggunakan data sekunder. Jadi bukan data yang teman-teman harus, kalau data prima kan teman-teman harus ke lapangan ya, mengambil data atau melakukan wawancara langsung. Alternatif lain adalah menggunakan data-data sekunder, data-data yang teman-teman dapat peroleh dari misalkan internet atau data-data dari dinas. Itu juga bisa menjadi salah satu alternatif jika memang teman-teman pada saat jadwalnya mengambil karir belum tidak memungkinkan ke lapangan gitu. Jadi itu hal-hal juga yang bisa dikonsultasikan dengan pembimbing nantinya. Selanjutnya Ibu Vita atau ingin menambahkan untuk oh ya yang silakan Bu. mengenai tunda karir itu memang bisa ya teman-teman, tapi ingat dari segi administrasinya. Jadi begini, saat teman-teman sudah terjaring karya ilmiah, ini untuk yang SIPAS dulu ya teman-teman ya, SIPAS SEMI ataupun SIPAS non TTM. Nah, jika teman-teman itu sudah terjaring berdasarkan urutan semester ya, lalu teman-teman ingin menunda ya, itu pada semester berikutnya, itu kan semester 7 ya teman-teman, begitu masuk ke semester 8, karirnya jadi berbayar. Ya teman-teman ya, dia tidak Untuk masuk SIPAS, Bu. ya, untuk yang SIPAS dia jadi berbayar 200.000 untuk karir dan 200.000 untuk TAP-nya, karena dia dihitung sudah keluar dari paket, teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang nih, kalau kalian registrasi 2 kali, pada registrasi pertama nih setelah selesai ujian walaupun nilai belum keluar, ini untuk SIPAS ya, saat kalian registrasi mata kuliah inti di semester 7 itu sudah keluar, karir dan TAP-nya dia
belum keluar itu nggak apa-apa, bisa dibayar dulu lip yang pertama, lembar informasi registrasi itu pembayaran. Lalu pada saat mulai sudah mau mendekati tutup masa registrasi, kalian registrasikan lagi. Kalau misalnya keluar TAP dan karilnya, kalau misalnya kalian akan menunda karil tetapi mengambil TAP, itu sebenarnya tidak apa-apa ya, karena karil 0 SKS, jadi dia tidak akan terlalu berpengaruh signifikan pada IPK ya Ibu Ulul ya. Tapi begitu semester depan, kalian kan berarti TAP-nya udah lolos nih, tinggal karilnya jadi berbayar 200.000. Nah, itu konsekuensi dari segi administrasi. Ya, khawatirnya teman-teman berpikir, ini kayak saya udah bayar Ibu, saya kan SIPAS gitu. Nah, tapi kalau untuk yang non-SIPAS, begitu misalnya dia registrasi di awal nih, belum ada karil dan TAP. Tapi begitu mulai mendekati masa penutupan registrasi, dia registrasi lagi dan ternyata sudah terjaring, ya, itu sama, dia tetap bisa menunda dua-duanya, TAP dan karil. Tapi kalau mau menunda salah satu itu agak sulit karena karil sifatnya melekat ke TAP. Tetapi di registrasinya bisa berpisah kalau di semester berikutnya. Imbasnya mungkin administrasi ke tambahan biaya. Oke, itu saja. Iya, iya, makasih Bu Farisa untuk tambahannya. Mohon diperhatikan, terutama untuk teman-teman yang mengambil SIPAS ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Ardi, untuk mahasiswa SIPAS, TAP dan karilnya bersamaan ya? Kemudian akankah terjaring setelah nilai keluar nanti ya Bu? Ya, sepertinya sudah dijawab oleh Bu Farisa tadi ya di kolom chat juga dan disampaikan tadi secara langsung. Oh iya. Kita bisa pindah ke pertanyaan yang mungkin belum ditanyakan. Oh iya, saya baru lihat di bawahnya. Apa boleh panduan karirnya dikirim di kolom chat kembali? Sudah ya tadi Bu Ulul ya? Sudah. Atau jika memang masih ada yang belum menerima, kita akan kirimkan kembali. Selanjutnya, bisa juga nanti PowerPoint-nya juga bisa ya Bu Ulul ya? Sudah ada di Dikirimkan. dalam linknya tersebut. Sudah semua. Oke, baik. Teman-teman silakan. Kemudian, apakah pada saat karil ada presentasi proposal dan laporan akhir seperti pada studi-studi sebelumnya? Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya teman-teman. Ini berbeda, karil ini berbeda dengan skripsi, jadi agak lebih ringan daripada skripsi gitu ya. Kita hanya neliti saja dan menuliskannya saja, untuk presentasinya tidak dilakukan. Jadi tidak ada presentasi proposal dan presentasi laporan akhir yang kami nilai hanya karyanya. Dan ini mungkin saya terlewat tadi menyampaikan bahwasannya, bisa nggak sih Bu, kok kayaknya repot banget ya, kita harus tuton dan juga harus web. Jadi di 8 sesi atau 8 minggu itu ada 4 minggu yang harus ketemu dosennya secara langsung gitu ya, tatap muka seperti ini secara langsung gitu, kayaknya ribet banget Bu, kayaknya saya nggak ada waktu deh gitu kan. Oke, nggak apa-apa gitu ya, asal karya tulis yang teman-teman submit nanti di tugas 4 itu harus sesuai dengan pedoman karya UT, semua komponennya itu sudah punya kualitas yang bagus gitu ya. Mungkin teman-teman sebagian juga sudah ada yang bekerja di bidang peneliti gitu ya, atau konsultan, mungkin sudah terbiasa melakukan penelitian, nggak ada masalah. Tapi jangan salahkan kami, ternyata nanti ketika kita melakukan penilaian dan sayang ya saya tidak bisa mencontohkan bagaimana form penilaian laporan karil karena semuanya ada di sistem gitu ya. Kalau misalnya ya ini kan disyaratkan harus minimal 10 referensi. Nah, 10 referensi itu tidak dipenuhi ya. Mohon maaf, kami tidak bisa meluluskan itu. Jadi silahkan karena tidak melalui proses pembimbingan gitu ya, otomatis karya tulis teman-teman ini tidak terkontrol dengan baik gitu ya. Kalau di akhir tiba-tiba masuk submit atau mengumpulkan laporannya dan ternyata laporannya tidak sesuai dengan pedoman UT atau kaidah kelulusan karil di UT, ya mohon maaf kami tidak bisa meluluskan gitu ya, karena teman-teman sendiri juga tidak melakukan pembimbingan. Loh, katanya nggak apa-apa Bu, nggak bimbingan. Iya, nggak apa-apa nggak bimbingan, asal komponen yang ada dipersyaratkan di dalam penulisan karil UT sudah terpenuhi semuanya gitu ya. Tapi kayaknya jarang ya
ada, tapi hanya dalam hitungan jari. Biasanya yang lulus itu yang melakukan pembimbingan intensif itu, yang punya karya yang bagus, pembahasannya detail gitu ya, komprehensif, terus memiliki keterkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu, research gap-nya jelas, nyambung antara judul, kemudian pertanyaan penelitian, kemudian tujuan penelitian, metode, sampai ke pembahasan, sampai kesimpulan, bisa nyambung itu biasanya bukan proses yang mudah dan itu butuh pembimbingan. Memang makanya kenapa kok kita memberikan pembimbingan baik secara sinkronus maupun asinkronus gitu. Tapi ini tidak merendahkan mahasiswa UT yang masukannya sudah punya keterampilan dalam menulis ya. Ini saya cerita sebagian besar ya yang lulus dari mata kuliah ini ya yang melakukan proses pembimbingan, karena itu tadi gitu, semuanya jadi bisa terkontrol dan sesuai dengan pedoman karena melalui proses pembimbingan. Begitu Ibu. Makasih Bu Ulul. Kemudian yang menanyakan terkait berapa spasinya dan sebagainya, ada semua dalam pedoman ya, dan tadi juga sudah dipaparkan oleh Bu Ulul, nanti bisa dicek lagi karena itu sangat teknis. Kemudian yang ada pertanyaan bagus juga Bu Ulul, untuk permohonan data semisalnya perlu ke dinas, apakah perizinan bisa dibantu oleh pihak UT begitu Bu Ulul? Oke, baik. Nah, ini ya teman-teman, proses pelaksanaan dari kegiatan mata kuliah Karil ini sebenarnya ada di platformnya Tuton. Artinya pengelola dari mata kuliah ini adalah program studi secara langsung gitu ya. Teman-teman bisa sampaikan saja kepentingan untuk izin penelitiannya ke Prodi, nanti kami bisa bantu proses, kita kirimkan suratnya tapi dalam bentuk soft file, atau kalau mau memang hard file bisa juga silakan teman-teman menghubungi kantor UT daerah masing-masing. Nanti mungkin Bu Farisa juga bisa menambahkan ya, karena ini terkait dengan teknis. Kalaupun nanti teman-teman ada kendala, Bu, saya mau mengajukan surat ini tapi kok di UT daerah belum diproses, atau misalnya prosesnya lambat atau seperti apa, nanti silakan bisa melapor ke kami gitu ya. Kami akan coba juga bantu untuk memfollow up supaya bisa dipercepat prosesnya begitu. Bu Farisa mungkin mau menambahkan ini masalah izin, soalnya izin untuk survei. Iya Ibu, sudah benar. Kalau beberapa semester kemarin dari prodi lain ya, biasanya dari prodi lain itu mereka minta ke kami, ke UT daerah, nanti yang akan tanda tangan itu direktur dari UT setempat. Biasanya kan kalau dari prodi itu kita pakai tanda tangan digital ya, Iya, tapi betul. dari UT daerah biasanya kita menyediakan juga cap basah. Mm-mm. Nah, biasanya kalau kita ngambil misalnya di skala yang kecamatan, mereka kita nggak bisa memaksa juga ya, mereka masih mau menginginkan surat izin dalam bentuk cap basah. Nah, itu bisa minta ke PJ praktikum bisa, ataupun di penanggung jawab kemahasiswaan di UT daerah masing-masing. Ya, seperti itu ya. Jadi menambahkan juga biar kalau misalnya kita izin penelitian itu kan kita harus ke Bakesbang dulu ya. Nah, ketika teman-teman minta suratnya itu ke prodi, maka kami mengeluarkan izinnya itu dengan tanda tangan dekan ya. Nah, itu menggunakan alamat nya adalah alamat UT yang ada di Pondok Cabe di Provinsi Banten. Nah, ini biasanya akan jadi permasalahan juga ketika teman-teman misalnya ada di UT Surabaya misalnya ya, suratnya dikirim dari sini, itu biasanya orang Bakesbangnya akan mempersulit gitu ya, karena harus ada rekomendasi dari Bakesbang Banten untuk ke Bakesbang Jawa Timur, baru Bakesbang Jawa Timur bisa turun ke Bakesbang Surabaya. Nah, proses-proses seperti itu nanti akan menyulitkan sendiri. Jadi memang baiknya di UT daerah masing-masing, namun jika ada kendala silahkan saja dikomunikasikan dengan prodi, nanti akan kami bantu proses gitu. Makasih Bu Ulul. Jadi memang salah satu cara terbaiknya atau solusi terbaiknya adalah melalui PBJJ ya, melalui UT daerah ya, terutama bagi yang berada di luar Jabodetabek. Mungkin seperti itu. Oh iya Ibu Ulul, mungkin biasanya kalau UT daerah ya, kalau misalnya di UT daerah tertentu yang memang ada yang ada dosen PWK-nya hanya di Manado ya. Jadi biasanya ke teman-teman itu bisa menyediakan template-nya saja yang sudah ada, nanti dari bagian dari UT daerah tinggal menandatanganinya. Biasanya mereka akan lebih welcome jika sudah dipermudah di bagian administrasinya. Iya, Silakan disiapkan draftnya ya. Iya, draftnya. Iya. Gitu aja Ibu. Jadi teman-teman kalau mengajukan surat mohon disertakan tujuannya kemana saja, berapa lama, data yang dibutuhkan apa gitu ya, supaya surat yang dibuat juga jelas, nanti teman-teman nggak bolak-balik gitu.
Atau biasanya beberapa Bekesbang itu sudah punya format sendiri, tinggal kita isi nama kita, mahasiswa apa, kebutuhan judul penelitiannya apa. Nah, nanti tanda tangan pimpinan UT gitu, tanda tangan instansi nanti akan lebih mudah begitu. Baik Bu Ulul, ini ada lagi yang memohon konfirmasi jika SKS-nya belum sesuai yang ditentukan, artinya 109 ya, berarti jelas belum bisa mengambil karil ya Bu ya. Betul. Tapi bukan berarti teman-teman belum bisa mempersiapkan ya, teman-teman sudah mulai bisa menggali topik, teman-teman sudah bisa mulai baca jurnal-jurnal ilmiah ya, artikel-artikel ilmiah seperti yang sangat mudah di-download ya, sangat mudah diunduh atau dicari di internet, juga bisa memberikan gambaran seperti itu. Kemudian baca juga pedomannya juga akan membantu teman-teman untuk mulai mengerucutkan minat topik teman-teman ya. Kemudian saya mau menambahkan Bu, betul sekali ya teman-teman, kalaupun misalnya kayaknya nggak bisa terjaring di semester ini untuk karir, silahkan teman-teman melakukan persiapan karir. Jadi teman-teman bisa kok tadi ya nggak ikut karir gitu ya, nggak ikut proses pembimbingannya, tapi teman-teman sudah publis karya ilmiah di luar misalnya, atau ikut conference terus ada proceeding gitu ya, sudah menerbitkan artikel di beberapa jurnal. Nah, itu boleh dimasukkan sebagai, atau boleh itu digunakan sebagai pengganti dari karya ilmiah yang terbimbing gitu ya. Teman-teman tinggal nanti mengunggah karya tersebut di tugas 4 di e-learning-nya gitu kan. Karena di e-learning itu tetap nanti akan masuk situ gitu ya. Teman-teman mau ikut atau tidak ikut bimbingan akan dimasukkan ke e-learning-nya gitu. Kalau teman-teman registrasi karil gitu. Nah, tentu ya tadi kalau teman-teman misalnya udah submit jurnal di luar gitu ya, kita juga tetap akan ngecek gitu referensi yang digunakan, tingkat plagiarismenya, kemudian bener nggak referensinya. Jangan-jangan cuman jurnal yang disubmit itu ke jurnal yang abal-abal, artinya tidak terakreditasi, kemudian referensinya hanya 5 artikel atau 5 referensi dari internet, tentu kita tidak bisa meluluskan juga meskipun itu sudah terpublis ya. Jangan-jangan jurnalnya predator dan artikelnya pun tidak berkualitas gitu. Baik, terima kasih Bu Ulul. Ini pertanyaan hampir sama ya, untuk yang mengikuti karir kan syaratnya harus lulus 109 SKS, dan itu termasuk apakah lulus semua mata kuliah studio? Ya. Ini ada lagi yang mirip, karena dia mempertanyakan ini Bu Ulul, soalnya teman saya sudah 109 SKS dan lulus semua studio, tetapi kenapa belum terjaring karil? Ya, karena memang proses penjaringan karil ini belum dimulai ya, menunggu nilai keluar gitu. Jadi nanti setelah nilai keluar, teman-teman silahkan coba registrasikan mata kuliah karir. Kalau teman-teman belum terjaringnya sekarang gitu ya, memang belum ada hasil dari penjaringan karir. Makanya kalau sekarang mau registrasi karir pasti gagal-gagal terus gitu, karena memang belum bisa gitu. Tunggu nanti setelah nilai keluar. Tapi kalau mau meregistrasikan mata kuliah lainnya, silahkan dilakukan registrasi sekarang daripada nanti telat gitu. Adapun kalau karir dan TAP kan memang harus melalui proses penjaringan. Jadi nanti pas mau setelah nilai keluar lah ya, baru mungkin seminggu setelah nilai keluar bisa dicoba untuk registrasi karir. Pasti bisa kalau memang syarat-syaratnya sudah terpenuhi semuanya gitu. Bisa diperjelas mungkin Bu Farisa. Ya, mungkin hanya nambah sedikit. Kalau sudah 109 SKS dan studionya sudah lulus dan belum terjaring, pastikan kembali mata kuliah pendukung TAP ya. Ada perencanaan kota, perencanaan wilayah, perencanaan tapak ya. Pastikan salah satunya dari itu sudah lulus, teman-teman. Lulus. Ya, itu yang paling sebenarnya ini kasus ya dari semester dari prodi lain gitu di daerah kami. Dia sudah kekeh gitu. Ternyata ada satu mata kuliah pendukung TAP yang memang sama sekali belum lulus. Masih dia sudah pernah ambil, dia merasa ini sudah pernah ambil kok Bu gitu ya, tapi ternyata memang belum lulus. Itu yang perlu diperhatikan. Itu saja Ibu Vita. Iya, terima kasih Bu Ulul, Bu Farisa ya untuk tambahannya. Dan saya juga perlu menggarisbawahi ya buat teman-teman untuk selalu memperhatikan tanggal dan jadwal ya. Karena setiap semester kita mendapatkan keluhan nggak hanya terkait dengan registrasi ya, tapi juga dengan THE dan sebagainya. Bu, saya telat 1 menit, Bu, saya telat 1 hari, Bu, saya terlambat ini. Jadi kami pun di Prodi akan
kesulitan lah, malah tidak bisa membantu ya Bu Olo kalau sudah Betul. melewati batas waktu, karena UT ini kan rentang kendalinya kan Di luas ya, sistem, dari iya. ya berdasarkan sistem. Jadi memang tidak bisa penetapan tanggal dan sebagainya itu semuanya adalah sistem. Jadi mohon teman-teman pantau segala jadwal baik dari UPBJJ-nya seperti apa, kemudian di pusat seperti apa, jangan sampai ada yang terlewat. Kalender akademiknya mohon diperhatikan gitu. Itu saja. Kemudian untuk ini ruang lingkup, apakah bebas? Apakah boleh kecamatan, kelurahan, atau kota gitu? Boleh. Jadi mungkin unit analisis dan ruang lingkupnya gitu. Ya, bebas ya teman-teman, kita tidak batasi ruang lingkup wilayahnya seperti studio, bebas saja. Sebenarnya kunci utama di dalam karya ini adalah karya ilmiah yang dihasilkan oleh teman-teman memiliki unsur spasial atau tata ruang, entah dia kecamatan, satu provinsi, satu kabupaten, atau satu desa, atau satu kota, begitu ya. Terus kemudian teman-teman bisa menjelaskan research gap-nya, terus menuliskannya nyambung gitu ya, semuanya sampai ke kesimpulan itu. Ya, makasih Bolo. Kemudian jika ada mahasiswa yang SIPAS, dia masih SIPAS, tinggal 3 mata kuliah yang belum diambil, yaitu Karil, TAP, dan Studio 2. Berarti Studio Kota ya. Apakah bisa di semester depan saya ambil ketiganya sekaligus? Oke, secara sistem itu bisa, cuman silahkan dipertimbangkan kembali ya kesibukan teman-teman dengan beban ketiga mata kuliah tersebut, karena ketiga mata kuliah tersebut ada mata kuliah yang berat ya. Artinya teman-teman harus bisa menyeimbangkan ketiganya dan menyeimbangkan juga dengan aktivitas di luar akademik teman-teman gitu ya. Seperti tadi sudah disampaikan Bu Farisa, kalau bisa lulus semuanya hebat, kalau nggak bisa lulus semuanya, nah ini yang jadi sia-sia gitu, satu semester nggak dapat apa-apa jadinya karena nggak lulus semuanya gitu. Ini berarti studio 2-nya mengulang ya, Bu? Karena kan kalau SIPAS berarti kan nggak bisa kan mengambil studio 3 wilayah kalau belum studio 2 kan? Tapi kalau ini belum diambil, kalau SIPAS kok bisa ya? Ya bisa Bu. Bisa ya? Dia SIPAS ya. SIPAS, tapi berarti kan sudah mengambil studio 3 kan, studio wilayah dia sudah ambil, tapi ternyata studio 2-nya belum gitu. Mungkin belum lulus Bu pada saat Oh, itu. bisa jadi ya. Bisa Jadi jadi harus karena SIPAS ya. Atau Oke. ini Ibu bisa jadi SIPAS non TT. Bukan selain SIPAS non TTM dia masuk ke paket tertinggal Ibu. Oh, oke. Kemudian apakah SIPAS tidak bisa langsung dengan otomatis terregistrasi? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Farisa ya. Atau mau ditambahkan Bu Farisa sedikit? Mungkin bisa, tapi harus menunggu sampai seluruh nilai keluar. Kalau memang mahasiswa yang bersangkutan yakin dia secara syarat sudah memenuhi untuk TAP dan karilnya, maka dia akan otomatis, jadi dia akan berada di satu lip untuk mata kuliah semester 7 dia satu kali, nggak perlu bikin 2 lip. Tapi kalau mahasiswanya khawatir, biasa kan ada yang seperti itu ya, khawatir nih kelewat masa registrasi, penutupan masa terakhir registrasi itu kalau tidak salah 6 September dan pengumuman nilai itu tanggal 17 Agustus. Jadi masih ada waktu. Masih ada waktu. Dan karena sekarang juga kalau di UT Manado itu sekarang ujian masih berlangsung ya, memang masih ada sampai Agustus nanti. Jadi kalau memang mau, harap jangan sampai terlewat. Perhatikan kembali kalender akademik. Nanti perhatikan jangan sampai terlewat masa, ada kemungkinan dia sudah satu kali registrasi tapi mendekati penutupan. Mungkin itu saja Ibu Vita. Berarti itu sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Ada yang menjawab pertanyaan ujian berarti sampai Agustus ini ya Bu ya? Iya, masih ada. Kalau di beberapa menanyakan. UPBJ, untuk UO, UO mata kuliah, kami masih menyediakan ujian susulan. Jadi memang masih sampai Agustus, Ibu Berarti Bapak. kalau mahasiswa mendapatkan ujian tanggal 4 Agustus berarti masih mungkin ya tuh ya Bu ya? Iya, kalau dia UO, ujian mata kuliah itu masih memungkinkan. Kalau THE itu tidak mungkin. Oh, Hanya iya. UO Baik, yang saja penting yang memungkinkan. pesannya itu ya, cek kalender akademik, Iya, pastikan bikin reminder teman-teman ya, pengingatan supaya apa jangan sampai terlewat. Saya banyak sekali keluhan, nggak sedikit loh itu teman-teman kelewat THE, kelewat registrasi, kelewat tanggal gitu ya.
bikin reminder sendiri. Lihat kalender akademik, bikin reminder. HP-nya kan sekarang mudah ya untuk membuat reminder. Mudah-mudahan bisa membantu mengingatkan ya. Saya paham teman-teman juga punya kesibukan yang banyak, apalagi yang bekerja dan sebagainya gitu ya. Mungkin bisa dengan alat-alat bantu lah ya supaya tidak terlewat karena sistem susah sekali untuk diakali seperti itu. Kemudian menyambung tadi yang dijelaskan Bu Ulul, Bu ada yang nanya, misalkan sudah memiliki publikasi dan sudah di jurnal yang Sinta gitu, apakah masih bisa diajukan kembali gitu? Terus misalkan diajukan, apakah tetap harus mengumpulkan tugas 1 sampai 4 seperti itu? Oke. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ini saya rangkum ya Bu ya. Jadi pertanyaan terakhir sebelum nanti saya ada satu materi, mungkin ini bisa jadi bekal teman-teman untuk belajar mandiri dan mempersiapkan karir begitu ya. Kita juga mengingat waktu kita ternyata sudah cukup lama ini. Oke, baik. Pertanyaan dari Mas Alif dan juga Mas Rizal terkait dengan sudah memiliki publikasi di Sinta gitu ya. Apakah bisa diajukan sebagai karir gitu ya? Bisa diajukan dan itu bisa kita bebas dari pembimbingan gitu. Apakah perlu mengikuti tugas 1, 2, 3? Tidak. Langsung saja tugas 4. Tapi teman-teman silahkan pastikan bahwa artikel teman-teman itu memang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan kelulusan. Apa sih Bu parameternya artikel berkualitas? Pertama, di abstrak jelas. Di sana harus ada research gap-nya, kemudian ada tujuan penelitian, ada data atau variabelnya, ada metodenya, kemudian ada hasil. Nah, hasil yang disampaikan di sini tentu harus punya benang merah dengan tujuan. Itu baru di abstrak. Judul harus punya harus berkaitan dengan PWK gitu ya. Kemudian harus memiliki kata kunci yang jelas gitu ya, itu sudah pasti. Kemudian pendahuluan ya. Kemudian kita masuk ya komponen penilaian di dalam pendahuluan. Di pendahuluan itu teman-teman harus punya namanya research gap. Kita tidak kita masih di dalam taraf sarjana ya. Jadi kita tidak menuntut novelty di dalam artikel teman-teman, tapi kita menuntut adanya research gap. Apa sih itu research gap? Nanti akan saya jelaskan di materi terakhir saya ya. Ada research gap yang jelas. Kemudian ada tujuan penelitian. Ya. Kemudian ada implikasi apa sih atau harapan yang bisa harapan kita terhadap penelitian ini gitu ya. Jika penelitian ini berhasil itu apa? Nah, itu harus ada di pendahuluan. Pastikan itu semua ada. Kemudian yang ketiga di metode. Di metode itu tadi harus punya minimal 6 komponen. Penelitian ini di mana, ya, kapan dilakukan, variabel datanya apa, bagaimana cara memperoleh data tersebut. Setelah data diperoleh, teknik analisis apa yang digunakan. Misalnya teknik analisis, misalnya katakanlah teknik analisis jangkauan. Nah, di analisis jangkauan itu kan punya parameter jarak. Nah, parameter jaraknya itu berapa? Dan kenapa kok menentukan parameter jaraknya 5 kilo atau 2 kilo? Atau tadi ya, misalnya ya harus punya parameter yang jelas, misalnya samplingnya itu berapa orang? Kenapa 100, kenapa 200? Referensinya dari mana? Nah, itu harus jelas ya. Kemudian di pembahasan. Nah, di pembahasan itu tentu harus menjawab tujuan penelitian tadi yang dituliskan di pendahuluan. Gitu. Itu sudah terjawab apa belum? Nah, setelah itu di dalam pendahuluan itu teman-teman juga harus mengkaitkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Misalnya kita melihat adanya peningkatan banjir di suatu wilayah gitu ya. Nah, teman-teman nggak boleh hanya di pembahasan nggak boleh menyampaikan ya terjadi peningkatan banjir setiap tahun di satu wilayah, nggak boleh hanya bicara seperti itu, tapi teman-teman harus bisa jelaskan kenapa terjadi peningkatan banjir, spotnya di mana, terus kemudian apa penyebabnya. Nah, harus detail seperti itu, dan itu butuh dikait-kaitkan ya dengan penelitian terdahulu gitu. Nah, minimal gitu ya di referensinya gitu ya, itu ada 10
gitu. Kalau di dalam pedoman UT sebenarnya 5 buku atau 5 buku dan 5 artikel, tapi sebaiknya 80%-nya itu adalah artikel jurnal gitu ya, karena perkembangan artikel ilmiah itu lebih cepat gitu ya daripada buku gitu. Nah, kemudian tentu ada kesimpulan ya, ada kesimpulan itu harus sejalan dengan tujuan penelitian. Kalau punya 2 tujuan penelitian berarti kesimpulannya harus memuat 2 poin itu gitu. Kemudian ada sasaran, ada saran. Saran ini teman-teman harus bisa memberikan saran untuk pemerintah, kemudian saran untuk masyarakat, dan juga saran untuk penelitian terdahulu. Nah, ketika artikel teman-teman yang sudah terpublis di artikel Sinta atau apapun gitu ya, sudah memenuhi apa yang saya sampaikan, komponen-komponen penilaian tersebut, saya rasa nggak perlu bimbingan juga nggak masalah. Gitu. Tapi kalau belum bisa memastikan itu, ya silahkan menyusun artikel gitu. Mungkin Gitu ya. Terima kasih Bu jelas Ulul, terima kali kasih ya. juga Bu Farisa yang telah membantu menjawab langsung pertanyaan di kolom komentar. Saya kira tidak ada lagi pertanyaan ini Bu, sudah Oke, semuanya kita mungkin bahas. ini Bu, kalau udah nggak ada pertanyaan ini, saya ada satu materi terkait dengan research gap ya. Ini mungkin membantu teman-teman untuk curi start tadi, jalan di awal gitu ya. Silakan Bu. Ibu Yulul, kita juga sepertinya perlu menekankan ya, misalnya untuk artikel yang sudah dipublikasikan itu mohon disertakan ya, teman-teman itu sebagai penulis yang keberapa. Oh ya, betul. Nah, khawatirnya itu Jadi satu penulis artikel kedua. ada 5 penulis, teman-temannya penulis kelima gitu Iya, kan. ya, Itu betul. baiknya harus penulis pertama ya. Harus, harus. Nah, kalau ada rekannya itu nggak apa-apa, tapi pastikan teman-teman itu sebagai penulis pertama. Terima kasih Bu Farisa diingatkan ya. Ini ya teman-teman, kalau misalnya menulis berkelompok tadi, pastikan teman-teman itu sebagai penulis pertama. Kalau penulis kedua ya mohon maaf tidak bisa kami akui itu. Ya kita mengapresiasi artikel atau karya teman-teman, tapi itu tidak bisa dipersyaratkan di dalam kelulusan karir ini. Jadi harus penulis pertama. Gitu. Makanya kalau penelitian berkelompok biasanya kan ada beberapa tujuan. Nah, itu nanti penulisannya dipecah aja gitu. Misalnya saya Bu Vita sama Bu Farisa ini punya penelitian yang sama, lokasinya sama, temanya sama, tapi di dalam satu tema itu punya 3 tujuan. Nah, nanti saya menulis yang tujuan A dengan nama saya pertama, tujuan B Bu Farisa nama pertama, tujuan C Bu Vita tujuan penulis pertamanya gitu. Jadi sama-sama melakukan penelitian di lokasi yang sama dengan tema yang sama, tapi kan tujuan penelitiannya bisa banyak gitu ya, bisa banyak gitu. Oke. Terima kasih Bu Farita, itu ya teman-teman mohon diperhatikan juga. Nah, ini saya mau share ke teman-teman terkait dengan research gap, kemudian fenomena research gap dan rumusan masalah. Jadi masalah penelitian dan rumusan masalah. Jadi ada masalah, sama-sama ada masalah 3 poin ini, tapi ini berbeda tapi masih punya kesinambungan, dan ini harus teman-teman bisa pahami perbedaan dari ketiganya gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari gambar ini, mungkin dari poin mana yang bisa kita angkat sebagai masalah penelitian? Coba teman-teman mungkin bisa menyampaikan ya, atau bisa menanggapi di kolom chat atau raise hand. Kira-kira dari 6 gambar ini mana yang kita bisa angkat sebagai masalah penelitian ya? Saya garis bawahi masalah penelitian dan mana yang tidak bisa. Itu silakan. Mungkin bisa raise hand atau mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Nah, nomor 2 ini apa Mas Novrianto yang bisa jadi diangkat sebagai masalah penelitian atau yang tidak bisa ini? Ya, mana dari gambar berikut yang bisa diangkat sebagai masalah penelitian dan mana yang tidak bisa diangkat sebagai masalah penelitian? Ya, ini kalau teman-teman hanya menyebutkan nomornya tidak diberikan penjelasan, saya juga tidak bisa memahami pemahaman teman-teman ya. Mungkin bisa disampaikan secara langsung, raise hand terlebih dahulu begitu.
Kalau menurut saya satu. Ini siapa yang ngomongin? Mas siapa tadi? Mas Toyib. Oke, silakan. Mana Mas yang bisa diangkat sebagai masalah penelitian dan mana yang tidak bisa diangkat sebagai masalah penelitian? Yang tidak bisa. Oke, yang tidak bisa dulu coba. Yang mana? Ada beberapa juga itu Bu Ulul yang menyampaikan pendapatnya lewat kolom komentar. Oke, ya ini ya. Ada yang ya. Oke, dari 3 jawaban ini atau sebagian besar ya ini berarti teman-teman ada yang sepakat bahwa ada yang dari 6 gambar ini ada yang bisa diangkat sebagai masalah penelitian dan ada yang tidak bisa dianggap sebagai masalah penelitian ya. Nah, sebenarnya teman-teman ini semua bisa diangkat sebagai masalah penelitian. Gitu. Teman-teman yang tidak yang mungkin berpikiran oh ada yang tidak bisa gambar 1 ini tidak bisa diangkat sebagai masalah penelitian. Gambar 5 juga tidak bisa diangkat sebagai masalah penelitian gitu ya. Berarti teman-teman kacamatanya ini masih menganggap yang namanya masalah penelitian itu hal-hal yang sifatnya negatif, misalnya kebakaran, kebanjiran gitu ya, apa namanya limbah gitu ya, terus ini pengerukan lahan pertanian, nah itu dianggapnya sebagai masalah penelitian. Padahal gambar air terjun dan gambar danau yang indah ini juga bisa diangkat sebagai masalah penelitian, gitu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara masalah yang umum kita pahami dengan masalah penelitian, ya. Masalah yang umum kita pahami adalah sebuah fenomena yang sifatnya negatif. Biasanya relatif cepat untuk ditangani dan sudah punya pola penyelesaiannya gitu. Nah, masalah penelitian ini adalah namanya memang masalah penelitian, tapi secara definisi dia itu bukan hanya berbicara terkait dengan masalah yang atau fenomena negatif itu gitu, tapi masalah penelitian itu adalah sebuah kesenjangan atau kita biasa sebutnya gap. Kesenjangan ya, kesenjangan antara apa? Kalau kesenjangan kan berarti ada 2 hal yang tidak sejalan gitu ya, makanya ada kesenjangan. Nah, kesenjangan ini terjadi antara harapan, rencana atau kebijakan dengan kenyataan atau kondisi existing. Artinya harapan atau rencana, harapan itu kan bisa muncul dari teori-teori. Kebijakan itu kan bisa muncul dari peraturan-peraturan. Jadi misalnya peraturan A tapi kenyataannya B. Nah, ini kan tidak sejalan ya antara kebijakan dengan kondisi yang saat ini terjadi. Nah, itulah yang kita sebut sebagai masalah penelitian sehingga dari adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dengan kondisi existing ini yang mendorong kita melakukan penelitian. Atau diambil dari teori. Teorinya A tapi kondisi existing saat ini itu B. Berarti kan nggak sejalan gitu ya. Nah, itu bisa kita angkat sebagai masalah penelitian gitu ya. Jadi mohon ya teman-teman di sini bisa membedakan antara masalah yang umum kita pahami yang kita definisikan sebagai sebuah kejadian yang sifatnya negatif, merugikan begitu ya, dengan definisi dari masalah penelitian. Karena masalah penelitian itu adalah research gap. Research gap itu adalah kesenjangan antara teori atau kebijakan dengan kondisi existing atau kondisi kenyataan yang terjadi saat ini. Gitu. Nah, ini butuh penyelesaian waktu yang relatif lama dan butuh pengkajian gitu. Bentuknya dia adalah pernyataan. Beda juga nanti dengan rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan. Jadi bentuknya tanda tanya nanti di akhir. Tapi kalau masalah penelitian itu titik karena dia kalimat pernyataan. Kalau rumusan masalah diakhiri dengan tanda tanya bukan titik karena pertanyaan gitu. Jadi ini harus teman-teman 3 hal ini harus
dipahami betul gitu ya, karena ini yang harus ada di pendahuluan. Dan ini yang nantinya melatar belakangi ke belakang-belakangnya. Kalau ininya sudah jelas, biasanya ke belakangnya akan gampang. Karena sudah jelas. Tapi kalau ininya belum jelas, maka ya teman-teman belum bisa berjalan dengan baik ke belakangnya kalau research gap-nya aja nggak jelas gitu. Gitu ya. Nah, coba pertanyaan saya dalam masalah penelitian dari gambar ini, kira-kira masalah penelitiannya seperti apa sih? Silahkan, saya mau mendengarkan argumen dari teman-teman. Bisa raise hand ataupun ditulis di kolom chat. Bisa nggak ini diangkat sebagai masalah penelitian dan masalah penelitiannya seperti apa? Silakan teman-teman bisa menyampaikan langsung jawabannya atau pendapatnya atau lewat kolom komentar ya. Ya, silakan kita diskusi aja teman-teman, karena ini menjadi bekal ya nanti pas teman-teman nanti curi start gitu ya, mencoba untuk menulis karya ilmiah, ini bisa sangat membantu sekali. Oke, ada yang bilang kampung kumuh, crowded, tingkat kepadatan tinggi. Penelitiannya kualitatif, Kak. Oke. Ya, saya tampung dulu. Yang lain ada bisa memberikan pendapat secara langsung. Kira-kira apa sih masalah penelitian dari gambar ini gitu? Tadi yang udah punya penelitian ya, kayaknya Mas Rizal. Bisa memberikan tanggapan Mas Rizal, mungkin penelitian masalah penelitiannya apa di sini? Yo, halo. Iya, silakan Mas. Jadi kalau menurut saya ini kan masalahnya di analisis satu-satu ya. Jadi kalau yang di sini kan ini tentu kawasan kumuh. Terus kemungkinan juga ada di kawasan yang dilarang untuk pemukiman seperti sempadan sungai. Jadi kalau menurut saya kalau misalkan ini dibuat penelitian itu antara penelitian tentang kenapa kecenderungan seseorang untuk tinggal di sempadan sungai itu dikarenakan apa. Kemudian yang kedua itu kalau misalkan spasial itu faktor apa yang mempengaruhi seseorang untuk mendirikan suatu bangunan di wilayah sempadan sungai. Mungkin nanti ada faktor-faktornya seperti harga lahan, kemudian apa itu namanya, kemudian kedekatan dengan pusat pelayanan atau lain-lainnya seperti itu. Mungkin juga ada juga faktor ekonomi seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Rizal. Oke. Apa yang disampaikan Mas Rizal tadi itu adalah rumusan masalah. Beberapa kalimat terakhir yang Mas Rizal sampaikan tadi adalah rumusan masalah, bukan masalah penelitian. Kita kembali ke definisi dari masalah penelitian adalah kesenjangan atau gap antara harapan, rencana, atau kebijakan dengan kondisi existing-nya. Gitu ya. Apa yang teman-teman tulis di dalam chat semuanya ini, itu hanyalah fenomena. Belum ada yang menjawab terkait dengan masalah penelitian. Kalau ditanya terkait dengan masalah penelitiannya apa sih? Kok kamu mau melakukan penelitian itu gitu ya? Nanti kalau misalnya bimbingan sama dosen, dosennya nanya masalah penelitiannya apa sih gitu ya. Teman-teman harus bisa menjawab dua komponen ini. Tadi secara definisi kan harapan atau rencana atau kebijakan yang berbeda atau tidak sejalan dengan kondisi existing. Maka harus ada dua poin ini. Kebijakannya seperti apa sih? Gitu ya. Baru kondisi existingnya seperti apa. Gambaran ini sebenarnya mencerminkan dari kondisi existingnya. Tapi kalau ditanya terkait dengan masalah penelitian, harusnya jawabnya gini. Di dalam kebijakan Permen PUPR nomor sekian ya, nomor 28 PRT garing M garing 2015 tentang penetapan garis sepadan sungai. Misalnya di kebijakan tersebut menyatakan bahwa daerah sepadan sungai yaitu 10 sampai 20 meter dari bibir sungai itu dilarang ada mendirikan bangunan ya, dilarang mendirikan bangunan. Nah, ini ya jelas ya pasal 22 ayat 2 gitu. Jelas dilarang mendirikan bangunan.
gitu ya. Nah, tapi kenyataan di Sungai X ini ada bangunan-bangunan yang berada di bantaran sungai atau di sepanjang sungai tersebut, sehingga ini tidak sesuai dengan kebijakan gitu ya. Kebijakannya harusnya 10 meter atau 20 meter di sempadan sungai itu bersih, tidak ada bangunan, tapi kenyataannya ada bangunan. Nah, ini menjadi research gap atau menjadi masalah penelitian gitu yang melatar belakangi kita melakukan penelitian tadi. Misalnya rumusan masalahnya tadi mencari apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kok orang-orang ini tinggal di sini gitu. Nah, inilah yang dituliskan nanti di pendahuluannya. Jadi harus ada ini, harus ada kebijakan yang bertentangan dengan kondisi existing, atau kalau nggak kebijakan teman-teman bisa pakai teori, misalnya mengacu pada teori siapa gitu ya, idealnya daerah sepadan sungai itu seperti apa sih penataannya. Tapi kok di Sungai X itu penataannya seperti ini. Nah, ini kan tidak sesuai dengan teori gitu. Nah, itu bisa diangkat. Gitu ya, teman-teman. Jadi mohon bisa membedakan antara tadi masalah ya, slide sebelumnya. Masalah penelitian dan juga rumusan masalah. Gitu. Masalah dengan masalah penelitian sama-sama dalam bentuk pernyataan ya, tapi kalau ini hanya menjelaskan fenomena atau kejadian yang sifatnya negatif, tapi kalau masalah penelitian, kejadian yang sifatnya negatif itu di cross-check-kan dengan sebuah teori atau sebuah kebijakan. Gitu. Baru dari masalah penelitian ini nanti akan muncul pertanyaan penelitian, gitu. Bagaimana strategi penanganannya, kenapa bisa seperti itu, dan lain sebagainya. Itu ya. Oke, satu kali lagi mungkin ya, kita exercise bersama-sama. Kalau melihat gambar ini gitu, bisa nggak ini dijadikan sebagai masalah penelitian dan seperti apa? Silakan mungkin bisa memberikan tanggapan. Coba tadi yang sudah punya penelitian juga, Mas Lalifianto ya tadi ya. Silakan teman-teman kita berdiskusi ya di sini ya. Supaya ada gambaran awal lah gimana nanti teman-teman harus menuliskan di pendahuluannya begitu ya. Paling enggak ini kita paling nanti start untuk layanan belajar kita berikan itu kan di bulan-bulan Oktober ya. Jadi ada Agustus dan September. Agustus September teman-teman bisa matengin dulu, baru nanti diskusi dengan dosen-dosen pembimbing gitu pada saat Oktober. Oke, saya minta ada yang bisa menyampaikan kira-kira rumusan masalahnya, masalah penelitian seperti apa sih ketika kita melihat gambar ini? Oke, silakan. Ada yang mau memberikan tanggapan? Sorry. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya tadi ditanya masalah penelitian itu harus ada 2 komponen yang dijawab atau dijelaskan gitu. Oke, silahkan. Kita coba diskusi. Silakan teman-teman bisa ditulis juga di kolom komentar, misalkan sungkan ya untuk menyampaikan langsung. Oke, mungkin saya berikan. Oke, silahkan. Siapa ini? Ya Bu, saya Egi Bu. Egi Bu. Oke, Mas Egi silahkan. Ya, dari Bandung. Ya, Silakan Mas Egi. Misalkan dengan gambar Bu, misalkan saya untuk rumusan penelitiannya itu misalkan benturan kepentingan antara peraturan Kementerian Pertanian untuk mempertahankan lahan sawah dilindungi dengan kebutuhan masyarakat terhadap lahan untuk tempat tinggal. Oke. Ya.
Good job Mas Egi. Bisa juga seperti itu, tapi nanti harus dijelaskan detailnya ya, kebijakannya itu apa gitu. Tadi kan ada perbedaan tadi misalnya bisa aja. Jadi dari gambar ini sebenarnya bisa banyak sekali masalah penelitian. Tadi kalau misalnya mau lihat dari sudut pandang LSD, dari kebijakan mungkin sawah ini adalah LSD, tapi area ini misalnya ya LSD, tapi di sini sudah ada bangunan-bangunan permanen. Nah, berarti kan ini tidak sama ya kebijakannya, dia LSD, harusnya sawah tersebut LSD artinya tidak boleh dibangun, tapi ternyata di sana ada bangunannya gitu. Nah, itu bisa jadi masalah penelitian gitu ya. Good job Mas Egi. Nah, ini juga bisa juga seperti ini teman-teman. Jadi ini ya, misalnya dari harapannya dari kebijakannya itu wilayah ini itu ya diarahkan sebagai wilayah agropolitan begitu ya misalnya ya, karena melihat potensi sektor pertaniannya sangat besar gitu ya, produktivitasnya tinggi. Nah, jadi kebijakan di sana mengarahkan ke arah pengembangan agropolitan supaya ini bisa mengurangi kemiskinan atau menjadi sektor penopang untuk pembangunan ekonomi wilayahnya begitu ya. Tapi kenyataannya upaya tersebut itu belum tercapai gitu ya. Hal ini dibuktikan bahwasanya masih banyak penduduk miskinnya. Artinya kan program agropolitannya gitu ya belum bisa tercapai dan belum bisa mensejahterakan penduduknya. Karena dari data juga menunjukkan bahwa 70% penduduk di sini adalah penduduk miskin. Nah, itu bisa jadi seperti itu juga gitu. Jadi dari satu gambar interpretasinya bisa luas, tapi poin yang ingin saya tekankan di sini adalah ketika teman-teman ditanya masalah penelitian, ya teman-teman harus tahu gitu ya, harus punya jawaban 2 poin ini. Harapannya apa atau kebijakannya apa? Harapan ini bisa muncul dari kebijakan, dari teori gitu ya. Dan juga kondisi existingnya seperti apa. Ada nggak pertentangan di sini gitu. Nah, jika ada pertentangan di sini atau ada gap di sini, maka ini bisa kita ajukan sebagai penelitian, dan itu paling dasar ya, dan ini harus ada di pendahuluan. Kalau ini nggak jelas, biasanya ke belakangnya nggak akan jelas gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mudah mencari masalah penelitian gitu ya? Tentu nggak ada kata lain atau nggak ada cara lain gitu ya, selain baca. Baca, 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 dan baca. Baca apa saja gitu ya? Baca buku teks, supaya kita tahu teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, yang dituliskan oleh para ahli. Baca apa lagi? Baca artikel ilmiah, baca jurnal-jurnal, gitu ya, supaya kita tahu. Karena di dalam jurnal-jurnal itu biasanya di belakangnya itu ada saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya itu berarti keterbatasan dari penelitian atau artikel tersebut. Nah, itu bisa kita lanjutkan untuk penelitian kita. Kayak gitu. Baca juga perundang-undangan, supaya kita tahu update dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Gitu. Karena tadi masalah penelitian itu kan dari adanya kesenjangan antara teori dengan kebijakan dengan kondisi existingnya. Nah, kita bisa tahu teori banyak dan tahu kebijakan-kebijakan banyak kalau kita baca buku teks dan baca peraturan-peraturan yang terkini atau terkait gitu. Dan yang selanjutnya teman-teman harus pandai-pandai membaca situasi di sekitar atau apakah dengan kondisi lingkungan sekitar, sehingga teman-teman tahu bagaimana fenomena yang terjadi, baik fenomena positif maupun fenomena negatifnya gitu ya. Karena kan tadi masalah penelitian itu harus teman-teman jelaskan juga kondisi existingnya saat ini seperti apa. Nah, kondisi existing ini kan menuntut kita untuk peka terhadap lingkungan sekitar kita ya. Jadi seperti itu. Dan saran saya juga teman-teman banyak-banyak berdiskusi dengan rekan sejawat atau yang dinilai lebih ahli begitu ya, supaya dapat banyak masukan juga. Nah, mencari research gap itu biasanya teman-teman cek ya di pendahuluan penulisan artikel, biasanya di sana dituliskan apa kebijakannya, terus apa teori, dan bagaimana kondisi existingnya. Biasanya seperti itu. Ini saya skip saja. Nah, ini misalnya dari teori ya, teorinya bunyinya apa gitu ya, terus kondisi existingnya seperti apa. Nah, itu di pendahuluan harus ada itu.
Oke, nah pada saat membaca atau review jurnal, saran saya teman-teman melakukan nggak sekedar baca terus besok lupa gitu ya, tapi teman-teman tulis kalau membaca itu biasakan melakukan review jurnal dengan menuliskannya hasil reviewnya pada tabel seperti ini. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu kita butuh, kita bisa dengan cepat mencarinya. Oh, kayaknya penelitian ini yang dilakukan oleh siapa tahun berapa, dia research gap-nya gini loh gitu. Tujuannya apa, datanya apa, sehingga ketika kita sudah punya research gap gitu ya, kita kan menentukan rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalah ini nanti berpengaruh pada data yang dibutuhkan dan juga metode analisisnya. Nah, nanti bisa jadi dari hasil kita melakukan review itu bisa terpakai gitu. Oh, kalau misalnya tujuan penelitianku seperti ini, sama dengan tujuan penelitian sebelumnya, dia pakainya metodenya ini dan pakainya variabelnya ini gitu. Jadi usahakan review jurnal itu ditulis dengan rapi seperti ini gitu. Ya, bagi yang sudah terbiasa melakukan review jurnal sih nggak perlu ditulis-tulis seperti ini, nggak apa-apa karena ini memang cara yang sangat konvensional sekali gitu. Sekarang sudah banyak teknologi untuk kita bisa melakukan review jurnal, tapi saya rasa cara ini masih worth it untuk kita lakukan gitu ya, apalagi bagi teman-teman yang belum terbiasa untuk membaca artikel atau membaca gitu ya. Karena ini nanti kalau kita butuh apa, oh kayaknya aku pernah baca deh dulu penelitian siapa ya, carinya di sini gitu akan lebih mudah. Itu. Nah, ini ya banyak sekali metode open source yang bisa kita lakukan untuk kita bisa review jurnal gitu ya secara otomatis, tapi saya nggak akan ajarkan ke teman-teman gitu ya, silahkan cari sendiri di internet, tapi saya menyarankannya seperti ini. Jadi tradisional tapi sangat banyak manfaatnya. Itu saja dari saya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Bu Vita. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Lulu untuk tambahan materinya ya. Penting sekali teman-teman itu untuk membantu teman-teman dalam merumuskan masalah ya nanti pada saat penulisan artikel karya ilmiah. Untuk jurnal PWK itu ada pertanyaan itu bisa langsung di websitenya Reksa Bumi ya. Itu sudah dijawab oleh Bu Lulu ya ke teman-teman. Saya kira sudah semua pertanyaan ini Bu Lulu kita bahas. Gitu saja atau mungkin masih ada tambahan Bu Lul, Bu Farisa atau Bapak Ibu yang lain sebelum kita ke akhir acara? Dari saya mungkin Ibu hanya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa, jika misalnya kan kita kalau nyari artikel di internet, mahasiswa cenderung langsung googling satu kalimat gitu ya, tidak per kata kunci gitu ya. Jadi usahakan untuk merekam setiap PDF yang kalian unduh dari dari internet, karena biasa mahasiswa gitu ditulis hanya kalimat terus ditambah di terakhir PDF, munculnya memang langsung PDF, tapi mereka cenderung tidak mendokumentasikan jurnal tersebut dan hanya copy paste. Akhirnya biasanya antara yang dikutip di atas dan daftar pustaka itu tidak sinkron biasanya. Misalnya di atas tuh Hidayah 2022. Tapi ternyata di daftar isi si jurnalnya Hidayah ini tidak ada. Nah, itu kan biasanya sering sekali terjadi di mahasiswa karena mereka hanya copy dari si ini tanpa merekam dari mana mereka ambil jurnal tersebut atau PDF tersebut. Ya, itu saja Ibu Vita, terima kasih. Terima kasih Bu Farisa untuk tambahan catatannya. Kalau tidak ada lagi tambahan ataupun pertanyaan lagi, kita mungkin berfoto bersama dulu ya sebelum kita tutup acara kali ini. Mohon teman-teman berkenan menyalakan kamera. Kemudian, saya ambil dulu yang pertama nih ada 5 ini ya. Oke, yang halaman pertama 1, 2. Oke, kemudian saya ulang ya, barusan ada yang baru menyalakan kamera, saya ulang lagi. 1, 2. Oke, yang selanjutnya 1, 2. Kemudian yang ketiga 1, 2. Sebentar, saya ulang lagi.
kendala. Oke, kemudian yang keempat, oke, yang terakhir 1, 2, ya, oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman ya yang telah hadir di acara sosialisasi kita siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita sampaikan dalam forum ini bisa membantu teman-teman, bermanfaat teman-teman pada saat nantinya teman-teman menulis karya ilmiah. Terima kasih juga untuk Bu Ulul atas materinya dan juga Bapak Ibu dosen yang lain, Bu Farisa, Bu Lina, Kak Prodi, kemudian Pak Guntur, Pak Mirza yang telah juga berkenan hadir di acara hari ini dan juga memberikan tambahan-tambahan catatan untuk teman-teman semua. Akhir kata, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih dan selamat melanjutkan kegiatan teman-teman di akhir pekan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Daftar warahmatullahi absen wabarakatuh. sudah mengisi semua.